Paviliun Senji. Ketika Tuan Miaoxuan melihat Lin Sun untuk pertama kalinya, dia sedikit terkejut. Setelah tidak bertemu selama 3 bulan, Lin Sun tampaknya telah sepenuhnya berubah menjadi orang yang berbeda, dengan pesona unik yang unik di antara teman-temannya. Semegah gunung, seluas laut, besar dan tinggi, tak terbatas. Mungkinkah putra ini telah menembus dunia dan menjadi orang suci tertinggi? Segera, Tuan Miaoxuan menemukan bahwa Lin Sun belum menerobos, tetapi ada pesona besar yang melekat dalam dirinya. Terutama ketika dia ingin merasakannya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa pemandangan yang dia lihat sebelumnya telah menghilang. Lin Sun masih Lin Sun yang sama, dengan kualitas seperti batu giok dan cahaya ilahi yang melekat, secara alami. Jika dia dilihat oleh kultivator lain, mereka pasti akan berpikir bahwa Lin Sun hanyalah orang biasa. Benda-benda misterius itu tertutup dengan sendirinya, begitu pula manusia. Ketika benda-benda itu menakjubkan dan luar biasa hingga ekstrim, mereka seperti gajah yang tidak terlihat dan membuat orang tidak menyadarinya. Tuan Miaoxuan diam-diam memujinya di dalam hatinya. Lin Sun tidak tinggal di Paviliun Senji setelah percakapan singkat dengan Tuan Miaoxuan, dia berencana untuk segera pergi. 3 bulan lalu, ketika dia berencana pergi ke tembok besar di Guan, dia bertemu Ao Zentian dan Yin Huan, 2 orang berbakat dari jalan kuno langit berbintang. Ao Zentian adalah sepupu Zhao Jingxuan. Dia datang ke tanah air kuno untuk membawa Zhao Jingxuan pergi untuk berpartisipasi dalam 10.000 peri naga dalam silsilah naga sejati. Namun, Lin Sun tidak setuju pada saat itu dan mengatakan bahwa dia akan memutuskan masalah tersebut setelah dia kembali dari medan perang garis depan. Setelah berbicara dengan Tuan Miaoxuan barusan, Lin Sun mengetahui bahwa Ao Zentian dan Yin Huan telah meninggalkan Paviliun Senji 2 bulan lalu dan pergi ke Laut Catur Bintang. Hal ini membuat Lin Sun sedikit khawatir. Jika Ao Zentian bertindak sembarangan dan membawa pergi Zhao Jingxuan dengan paksa, itu akan berdampak buruk. Oleh karena itu, Lin Sun tidak berani tinggal lebih lama lagi. Laut Catur Bintang. Pulau-pulau dan terumbu karang bertebaran seperti bintang, bertebaran di lautan luas, dipenuhi kabut, seperti selubung misterius. Di salah satu pulau, aku tidak membual, saudaraku. Siapa di jalan kuno langit berbintang yang tidak berani mengkhianatiku? Ao Zentian keturunan 10 klan perang dan keturunan 6 pengadilan besar, meskipun mereka lebih kuat dariku dan memiliki senioritas yang lebih tinggi dariku, tapi saat aku melihat kakakku, aku tidak berani menunjukkan sikap meremehkan. Ao Zentian sedang duduk di sana sambil membual, matanya mabuk dan wajahnya merah. Tiup, kamu bisa meniup sekeras yang kamu mau. Kamu luar biasa, kenapa kamu belum masuk dalam daftar orang suci sejati dari langit berbintang? Lao Ha mencibir, tidak percaya sama sekali. Tak kusangka bukan hanya katak yang menabuh genderang besar dan suka menyombongkan diri, bahkan kalian dari silsilah naga sejati pun suka menyombongkan diri, hahaha. Aru tersenyum liar dan tak terkendali. Di dekat ketiga orang itu, ada lebih dari 10 toples anggur yang hilang, semuanya dibawa oleh Ao Zentian, itu adalah anggur berkualitas milik silsilah naga sejati dan dikenal sebagai tuang abadi. Ketidaktahuan, Ao Zentian tampak menghina, kalian berdua telah nongkrong di tempat kecil seperti tanah air kuno. Bagaimana mungkin kalian bisa mengetahui luasnya jalan kuno langit berbintang? Kapan kalian akan pergi ke jalan kuno langit berbintang untuk mencari tahu apakah aku, Ao Zentian, ada di sini pembohong? Di kejauhan, Yin Huan dan Zhao Jingxuan sedang minum teh. Melihat semua ini, Yin Huan merasa tidak berdaya. Sepupumu pandai dalam segala hal, tapi dia suka minum terlalu banyak. Saat dia minum, dia melupakan segalanya dan berbicara tak terkendali. Ini sudah ke-9 kalinya Ao Zentian minum setelah dia dan Ao Zentian tiba di Laut Singqi, dan setiap kali dia minum, dia akan minum sepanjang hari semalam. Hal ini membuat Yin Huan pusing, tidak ada wanita yang suka melihat suaminya kecanduan alkohol. Zhao Jingxuan tersenyum dan tidak berkomitmen. 2 bulan lalu, ketika Ao Zentian dan Yin Huan tiba, mereka mengumumkan niat mereka untuk datang, dan Zhao Jingxuan akhirnya bertemu Ao Zentian, sepupunya yang belum pernah dia temui sebelumnya. Pihak lain sangat antusias. Sebagai pangeran ke-7 dari silsilah naga sejati, dia tidak menunjukkan postur agresif apapun. Dari kata-kata Ao Zentian, Zhao Jingxuan mengetahui untuk pertama kalinya bahwa ibunya sebenarnya adalah keturunan langsung dari silsilah naga sejati, dan pemimpin silsilah naga sejati saat ini adalah saudara kandung ibunya. Pada saat yang sama, Zhao Jingxuan juga mempelajari detail spesifik dari asosiasi abadi 10.000 naga dan akhirnya memastikan bahwa Ao Zentian datang dengan niat baik. Kalian berdua, kalian benar-benar tidak berencana pergi ke jalan langit berbintang kuno bersamaku. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kalian harus tahu jika ingin pergi ke jalan langit berbintang kuno dari sini hutan belantara kuno, tanpa sarana khusus, Anda harus menunggu sampai Anda menjadi kaisar.
Jika Anda memiliki kemampuan, pergilah ke sana. Ao Zentian jelas sedang mabuk dan berkata dengan arogan, tetapi selama kamu mau, ketika aku pergi dengan sepupuku, aku bisa membawamu bersamaku. Dengan latar belakang dan bakatmu, bahkan di jalan kuno langit berbintang, kamu tidak akan tahu bagaimana melakukannya. Setelah dikuburkan, dan bersamaku, Ao Zentian, melindungimu, siapa yang berani mengganggumu. Sambil minum, Lao Ha mendecakkan bibirnya dan berkata, haha, apalagi kami, katakan saja kamu ingin membawa Nona Jingxuan pergi. Tanpa anggukan kakak laki-lakiku, kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Ya, tidak mungkin. Aru mengangguk. Ao Zentian marah beberapa saat saya mengajak sepupu saya untuk menghadiri asosiasi peri 10.000 naga, dan saya tidak ingin menyakitinya. Mengapa kalian semua terlihat seperti sedang waspada terhadap pencuri? Lao Ha dan Alu berkata serempak karena Nona Jingxuan sekarang adalah wanita dari kakak laki-laki tertuaku. Sehat. Ao Zentian menghela nafas, kamu tidak mengerti. Darah dari garis keturunan naga asliku mengalir ke seluruh tubuhnya. Tidak mudah bagi sepupuku untuk menikah sama seperti statusku sebagai pangeran ketujuh dari klanku, penting. Tetapi jika Anda ingin menikahi Nona Yin Huan, Anda harus mendapatkan persetujuan dari para tetua di klan. Sayangnya, tidak masalah jika Anda tidak mengatakannya, Anda tidak akan mengerti jika Anda mengatakannya. Yin Huan mengerutkan kening, dan tidak bisa menahan nafas, dan berkata dengan lembut kepada Zhao Jingxuan saudari, jika Anda dan Lin Sun benar-benar menyukai satu sama lain, saya pasti akan menyarankan Tuan Ao untuk lebih membantu Anda. Mungkin karena situasi antara Zhao Jingxuan dan Lin Sun mirip dengan situasi antara dia dan Ao Zentian, jadi dia tidak bisa tidak merasa simpati pada mereka. Zhao Jingxuan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak memiliki banyak kekhawatiran, karena meskipun banyak orang keberatan, dia akan tetap bersama Lin Sun dengan cara apapun. Ayo, minum. Jika kamu punya anggur hari ini, kamu akan mabuk hari ini. Ao Zentian berteriak bahwa dia ingin memperebutkan anggur lagi. Ketika Lin Sun kembali, dia melihat pemandangan seperti itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Awalnya dia khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga ketika Ao Zentian dan Yin Huan datang ke sini, siapa sangka akan seperti ini. Sejauh ini bagus. Lin Sun merasa santai. Saudara laki-laki. Alu dan Lao Ha segera menemukan Lin Sun, meninggalkan Ao Zentian sendirian, dan menyapanya bersama. Pada saat yang sama, Zhao Jingxuan juga berdiri, cahaya menyilaukan menyinari wajahnya yang anggun dan anggun. Yin Huan di satu sisi melihat adegan ini dan akhirnya memastikan bahwa Ao Zentian, sepupunya, jelas-jelas mengabdi sepenuhnya pada Lin Sun. Jika Anda ingin membawa pergi Zhao Jingxuan kali ini, saya khawatir Anda benar-benar harus melewati level Lin Sun terlebih dahulu. Kamu akhirnya kembali. Ao Zentian berdiri dengan sedikit rasa tidak senang di wajahnya, pria yang ingin menjadi suami sepupunya ini justru membuatnya menunggu selama 2 bulan. Kamu tampak tidak puas. Lin Sun berjalan mendekat, dan dia terdiam ketika dia berpikir bahwa pria sombong dengan mata di atas kepalanya kemungkinan besar akan menjadi paman mertuanya di masa depan. Tentu saja aku tidak puas. Jika bukan karena kamu, aku akan pergi bersama sepupuku. Ao Zentian menjadi semakin tidak bahagia sebagai sepupu iparnya, tidak bisakah orang ini lebih menghormatinya? Lin Sunpi tersenyum dan berkata kamu sangat tidak puas, dan saya juga sangat tidak bahagia. Bagaimana kalau mari kita berjuang untuk melampiaskan amarah kita? Oke, Ao Zentian setuju tanpa ragu-ragu. Terakhir kali di Paviliun Senji, dia ditekan oleh Lin Sun, dan dia sangat tidak puas. Dia menganggapnya memalukan. Setiap kali dia memikirkannya, dia merasa tidak tahu malu dan khawatir bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Lin Sun lagi. Melihat ini, Yin Huan dan Zhao Jingxuan segera datang untuk mencegahnya. Kakak ipar dan sepupu ipar tidak menyukai satu sama lain, dan ketika mereka bertemu, mereka seperti jarum yang saling menempel, yang membuat Lao Ha dan Alu merasa terbuka. Tidak apa-apa, aku tidak akan kejam, aku hanya ingin berdiskusi lagi dengan Pangeran Ketujuh. Lin Sun tersenyum dan berbicara. Ya, minggir saja dan jangan ganggu kami. Ini masalah antar laki-laki. Kamu tidak mengerti. Ao Zentian berkata dengan suara yang dalam. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah naik ke langit dan bergegas ke puncak awan, ekspresinya sama tegasnya dengan naga asli yang turun dari dunia Lin Sun, ayo bertarung. Terakhir kali kita berada di Paviliun Senji. Karena wajah Tuan Miaoxuan, aku tidak menjagamu dengan baik. Sekarang, kamu sendiri yang menyebabkan ini. Lin Sun keluar dari udara tipis dan langsung muncul di atas awan. Ledakan. Tidak ada ketegangan sama sekali, pertempuran ini pun pecah. Di langit, auman naga bergemuruh, cahaya menderu, meledakkan kehampaan,
awan runtuh ke segala arah, dan langit dan bumi bergetar. Begitu Ao Zentian mengambil tindakan, dia menggunakan seluruh kekuatannya tanpa syarat. Dia tahu betul betapa kuatnya lawan Lin Sun, dan pelajaran dari kekalahan terakhirnya masih segar dalam ingatannya, jadi dia tidak akan meremehkannya sama sekali. Namun, kali ini Lin Sun juga tidak keberatan, dia ingin memberi pelajaran pada pria yang sangat sombong dengan rasa superioritas ini. Sehingga jika ia benar-benar menjadi kakak iparnya di kemudian hari, ia tidak akan berani lagi pamer pada dirinya sendiri. Ledakan. Begitu cepat, Ao Zentian tidak beruntung, dia dipukuli begitu keras oleh Lin Sun sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya, dan dia seperti sasaran hidup. Lao Ha, Alu, Zhao Jingxuan, Yin Huan dan yang lainnya semuanya tercengang. Memang benar Lin Sun tidak kejam, tapi dia meninju daging Ao Zentian, menyebabkan hidung Ao Zentian memar, wajahnya bengkak, dan rambutnya acak-acakan. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak, itu adalah tidak berhasil, belum lagi betapa menyedihkannya dia. Itu hanya luka dangkal, Kak, jangan marah. Zhao Jingxuan menghiburnya dengan suara hangat. Yin Huan tersenyum enggan dan berkata adalah baik untuk memberinya pelajaran agar dia tidak meremehkan pahlawan dunia di masa depan, tapi kekuatan tempurmu benar-benar menakutkan. Bahkan di jalan kuno langit berbintang, dia bisa dengan mudah masuk peringkat di antara mereka. Memasuki peringkat daftar orang suci sejati langit berbintang. Zhao Jingxuan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Aru, menurutmu apakah kakak laki-laki tertua akan menyinggung perasaan pamannya sepenuhnya? Lao Ha sedikit khawatir. Alu menganalisis tidak cukup menyinggung perasaanku. Kakak laki-laki tertua harus melakukan ini untuk membawa paman tertuanya agar dia tidak berani mengabaikan Nona Jingxuan. Ledakan. Tiba-tiba, sosok Ao Zentian jatuh dari langit dan menghantam Pulau Karang dengan keras, menciptakan lubang berbentuk manusia di tanah berbatu. Kemudian, suara kebencian Ao Zentian keluar dari dalam gua Nak, apakah ini caramu memperlakukan pamanmu? Paman, mendengar gelar ini, Lin Sun, yang baru saja jatuh dari langit dan hendak menyerah, mau tidak mau memilih Ao Zentian lagi, mendorongnya ke tanah dan memukulinya dengan keras. Pangeran ketujuh dari silsilah naga sejati dipukuli habis-habisan hingga layu, dan tubuhnya bergerak-gerak seolah-olah sedang menderita serangan epilepsi. Yin Huan tidak tahan untuk menonton lagi dan menoleh, mengeluh dalam hatinya. Tidak peduli seberapa kuat Anda Lin Sun, Anda tidak dapat mengubah fakta bahwa Ao Zentian akan menjadi paman Anda mulai sekarang. Kakak menjadi semakin agresif. Lao Ha menghela nafas. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama 3 bulan, Lin Sun menunjukkan transformasi baru baik dalam kecakapan tempur maupun temperamennya, yang sungguh menakjubkan. Aru terkekeh dan berkata, menurutku, alangkah baiknya jika anak Ao Zentian ini bisa mengubah kebiasaan menyombongkannya setelah pelajaran ini. Setelah sebatang dupa, semua orang duduk di tanah. Hidung memar dan wajah bengkak Ao Zentian telah kembali ke tampilan aslinya, tetapi ketika dia melihat Lin Sun, ada sedikit kebencian di matanya. Terlalu kejam, orang ini tidak memandang kakak iparnya, bagaimana dia bisa menjadi orang baik di masa depan. Namun dia hanya berani mengeluh dalam hati. Ao Zentian memutuskan untuk sebisa mungkin menghindari bertemu dengan sepupu iparnya di masa depan, agar tidak berdiskusi dengannya ketika suasana hatinya sedang buruk. Tuan Lin, saya ingin tahu apa yang Anda pikirkan. Yin Huan berbicara, dan dengan satu kalimat, semua orang memandang Lin Sun. Semua orang tahu bahwa keputusan Lin Sun akan menentukan apakah Zhao Jingxuan akan bertahan atau pergi. Bahkan Ao Zentian tidak bisa menahan perasaan gugup saat ini. Jika Lin Sunruo tidak setuju, dengan kekuatannya, ditakdirkan mustahil untuk membawa pergi Zhao Jingxuan. Jingxuan, bagaimana menurutmu? Lin Sun memandang Zhao Jingxuan. Zhao Jingxuan tersenyum dan berkata, putuskan saja, saya akan mendengarkanmu. Lin Sun terdiam. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum kalau begitu pergi. Sejak Paviliun Senji menerima surat Zhao Jingxuan, dia sudah tahu bahwa Zhao Jingxuan sebenarnya cukup tertarik dengan Wanlong Immortal Society. Hanya saja dia lebih peduli dengan sikapnya sendiri, jadi dia membiarkan dirinya mengambil keputusan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa punya alasan untuk menolak? Terlebih lagi, dia telah melihat bahwa meskipun Ao Zentian sedikit bangga dan sombong, dia memiliki niat baik terhadap Zhao Jingxuan. Bagaimanapun juga, keduanya adalah sepupu terdekat, darah lebih kental dari air. Mata Ao Zentian berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat ini yang terbaik. Sepupu Jingxuan pasti akan bersinar di pertemuan peri 10.000 naga dan memenangkan banyak kekayaan besar yang tak terduga. Yin Huan juga menghela nafas lega, dan ada cahaya aneh di matanya. Dia bahkan iri pada Zhao Jingxuan. Jika dia bisa menemukan pendamping Tao yang begitu pengertian dan perhatian,
apalagi yang bisa dia minta. Apakah kamu benar-benar bersedia? Zhao Jingxuan jelas terkejut, dia membuka mata indahnya lebar-lebar, tampak mengeluh tetapi juga tampak bahagia. Lin Sun tersenyum selama kamu mau, lakukan saja. Meski aku enggan menyerah, aku tetap berharap kamu bisa melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Bukankah kamu bilang kalau cinta itu bertahan lama, apa yang akan terjadi siang dan malam? Katak tua itu menghela nafas udaranya penuh dengan bau asam. Aku tidak tahan lagi. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Aru menghela nafas dengan penuh emosi lihat, katak tua itu cemburu. Aku sudah lama melihat ada yang tidak beres dengan katak ini. Dia tidak pernah menyukai wanita. Ternyata dia semua tentangmu, kakak. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Sun merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, dan dia berkata dengan marah berhentilah membuatku jijik. Kamu juga cepat menghilang. Aru buru-buru pergi untuk menenangkan lelaki tua itu, sambil mengatakan sesuatu seperti, tidak salah kalau menyukai laki-laki, hanya saja kamu tidak memperjuangkannya. Tapi bisa diramalkan kalau dengan amarah Lauha, dia pasti akan langsung menyerangnya. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi katak tua untuk berteriak dengan marah di kejauhan kamu biadab. Kamu menjadi sangat mesum sekarang, kamulah kelinci orang pembawa sial itu. Kamulah yang menyukai laki-laki. Ao Zentian tidak dapat menahan tawanya menarik, kedua orang ini terlalu aku sukai. Jika mereka kembali ke jalan kuno langit berbintang bersama-sama, aku pasti akan mengundang mereka untuk mengunjungi silsilah naga sejati. Yin Huan berkata dengan dingin kamu juga menyukai pria. Ao Zentian gemetar kalau begitu lupakan saja aku tidak tahan. Lin Sun dan Zhao Jingxuan tidak bisa menahan senyum. Setelah mengambil keputusan, semua orang berkumpul malam itu, minum dan mengobrol dengan gembira. Ao Zentian dan Yin Huan membicarakan beberapa hal di jalan kuno langit berbintang, yang membuat Lin Sun merasa terpesona. Misalnya, di jalan kuno langit berbintang, terdapat 10 klan perang, yang masing-masing memiliki sejarah perang yang sangat gemilang dan sejarah yang panjang. Ada 6 pengadilan besar yang mengendalikan banyak kekuatan domain. Ada kekuatan aliansi perang dunia yang rumit, setiap aliansi perang terdiri dari banyak wilayah kekaisaran, dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. Misalnya, aliansi perang tanah air kuno terdiri dari tokoh-tokoh penting dari alam kekaisaran dari tanah air kuno. Seperti aliansi yang dibentuk oleh 8 wilayah lainnya, Del. Dalam hal ini, Lin Sun mendengar dari pemuda Jin Chan bahwa setiap karakter tingkat kaisar dapat membawa 3 hingga 5 pengikut tingkat kuasi kaisar ketika bergabung dengan aliansi perang hutan belantara kuno. Secara nama, dia adalah seorang pengikut, namun kenyataannya, jika dia bisa bergabung dengan aliansi perang desolate kuno dan berlatih di samping sosok setingkat kaisar, peluang untuk mengatasi kesengsaraan dan menjadi kaisar akan jauh lebih mudah di masa depan. Selain itu, ada wilayah langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya, dunia penuh warna, dan daratan luas di jalan kuno langit berbintang. Malam itu, Lin Sun banyak minum. Dia tahu bahwa Jingxuan akan pergi, dan dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi untuk waktu yang lama. Pada saat ini, tidak peduli seberapa terbuka pikiran Lin Sun, dia masih merasa enggan untuk menyerah. Zhao Jingxuan diam-diam tinggal di sisi Lin Sun dan minum bersamanya diam-diam, tapi hatinya benar-benar bolak-balik, mengalami segala macam perasaan. Ngomong-ngomong, jika kamu pergi ke asosiasi peri 10.000 naga, apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan Kunlun? Lin Sun tiba-tiba bertanya. Zhao Jingxuan terkejut, setelah kembali dari medan perang 9 domain, Lin Sun telah menyiapkan sepotong token Feixian untuknya, Lauha, Alu, Xiao Yin, dan Xiao Tian masing-masing, sehingga mereka bisa memasuki reruntuhan Kunlun. Apakah kamu akan pergi ke reruntuhan Kunlun? Itu adalah salah satu dari 4 reruntuhan besar. Di jalan kuno langit berbintang, bahkan di antara keturunan teratas dari kekuatan besar, hanya ada sedikit yang memenuhi syarat untuk pergi ke reruntuhan Kunlun. Ao Zentian berkata dengan terkejut, sejauh yang saya tahu, seseorang harus memiliki setidaknya fondasi seorang suci tertinggi untuk memiliki fondasi untuk menjajaki peluang, dan pada akhirnya, kurang dari 1/10 orang dapat keluar dari reruntuhan Kunlun dengan selamat. Yin Huan juga berkata ketika saya datang ke tanah air kuno, saya juga mendengar bahwa jalan kuno Xinghan menuju reruntuhan Kunlun akan muncul kembali dalam beberapa tahun terakhir, dan banyak orang tak tertandingi di daftar petapa agung langit berbintang akan melakukannya, semua karakter sedang bersiap untuk ini. Berbicara tentang ini, dia memandang Lin Sun dan dengan ramah mengingatkan saudara Lin, dengan tingkat kultivasi dan wilayah Anda saat ini, Anda mungkin dapat dengan mudah bergabung dengan daftar orang suci sejati langit berbintang, tetapi jika Anda pergi ke reruntuhan Kunlun, kamu hanya akan melakukannya, aku khawatir tidak mungkin untuk bersaing dengan orang-orang kejam di daftar petapa agung langit berbintang.
Daftar orang suci sejati langit berbintang dan daftar orang suci agung langit berbintang memiliki arti yang sangat berbeda, dan keduanya tidak berada pada level yang sama sekali. Sama seperti Ao Zentian, dia sudah menjadi orang suci sejati yang telah menciptakan metodenya sendiri, tetapi dia belum dapat bergabung dengan daftar orang suci sejati di langit berbintang. Bisa dibayangkan dari sini bahwa ranking di daftar orang suci sejati langit berbintang begitu keras dan sesat, dan mereka yang bisa diperingkat di dalamnya pasti adalah sosok tiada taraf yang bisa mendominasi satu partai. Sebaliknya, karakter dalam daftar petapa agung langit berbintang jelas lebih menakutkan dan kuat. Lin Sun mengerutkan kening dan segera kembali tenang. Dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memasuki reruntuhan Kunlun, jadi mustahil baginya untuk ditakuti hanya dengan beberapa kata. Selain itu, dia hanya tinggal satu kesempatan lagi untuk mencapai puncak alam suci agung, jadi dia tidak takut untuk bersaing dengan orang lain. Reruntuhan Kunlun dianggap oleh silsilah naga sejatiku sebagai tempat pemakaman naga. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Terutama jika keturunan silsilah naga sejatiku memasukinya, mereka akan mengalami bencana mengerikan yang tak terbayangkan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Ao Zentian berkata dengan suara yang dalam, dahulu kala, nenek moyang kita membuat peraturan bahwa tidak ada keturunan dari silsilah naga sejatiku yang diizinkan memasuki Kunlun. Lin Sun mengangkat alisnya dan menatap pria ini dengan curiga. Ao Zentian tiba-tiba berkata dengan marah, kamu pikir aku berbohong? Khawatir sepupuku tidak akan kembali bersamaku, tapi pergi ke reruntuhan Kunlun bersamamu itu hanya menilai hati seorang pria yang berhati penjahat. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa dahulu kala, saudara laki-laki ketiga saya membawa sukunya di punggungnya dan pergi ke reruntuhan Kunlun tanpa izin. Akibatnya, lebih dari 38.000 tahun telah berlalu, dan saudara laki-laki ketiga saya telah masih belum keluar dari reruntuhan Kunlun. Pangeran ketiga naga sejati, Ao Ye. Yin Huan tergerak dahulu kala, Pangeran ketiga Ao Ye adalah orang bijak tertinggi ketiga dalam daftar petapa agung langit berbintang. Sampai hari ini, banyak orang tua di jalan kuno langit berbintang merasa kasihan pada diri mereka sendiri. Jika Pangeran ketiga Ao Ye dapat kembali dari reruntuhan Kunlun hidup-hidup, dia setidaknya akan menjadi kaisar setengah langkah dan memiliki harapan untuk menjadi seorang kaisar. Lin Sun tampak tidak yakin, dan setelah beberapa saat dia menghela nafas Jingxuan, daripada melakukan ini, kenapa kamu tidak pergi ke tanah leluhur silsilah naga sejati bersama orang ini? Zhao Jingxuan bersenandung. Dia tahu bahwa Lin Sun benar-benar memikirkan keselamatannya sendiri. Ao Zentian tidak senang, nak, apa yang kamu maksud dengan orang ini? Apakah kamu akan mati jika memanggilku paman? Lin Sun melirik pria ini, ekspresinya tidak menentu untuk sementara waktu, tetapi dia akhirnya layu dan tidak lagi berani mengungkapkan ketidakpuasannya. Ini adalah prestise sengit yang dibangun Lin Sun Bao setelah mengalahkan pamannya Ao Zentian, dan efeknya sejauh ini cukup baik. Setelah 1 hari, Ao Zentian, Yin Huan dan yang lainnya berangkat hari ini. Tentu saja, Zhao Jingxuan juga akan ikut bersama mereka. Saudaraku, kamu benar-benar tidak ingin mempertimbangkan untuk ikut denganku. Itu adalah jalan kuno menuju bintang-bintang. Itu adalah alam atas yang diimpikan oleh banyak pertapa dari seluruh dunia. Jika kita melewatkan kesempatan ini, akan sulit bagi kita untuk bertemu di masa depan. Sebelum berangkat, Ao Zentian dengan hangat mengundang Lao Ha dan Alu untuk pergi bersama, namun mereka ditolak oleh Lao Ha tanpa ragu-ragu. Hal ini membuat Ao Zentian menghela nafas dengan menyesal. Pada saat ini, Lin Sun, yang selama ini diam, tiba-tiba menatap Ao Zentian dan berkata dengan serius. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Jingxuan selama perjalanan ke silsilah naga sejati ini, aku, Lin Sun pasti tidak akan bisa membiarkanmu. Mendengar ancaman Lin Sun yang tidak tahu malu, alis Ao Zentian bergetar dan dia berkata dengan marah, Jingxuan adalah sepupuku, bagaimana mungkin aku membiarkan dia mengalami kecelakaan? Lin Sun bersuara dan berkata, bagaimana kalau kita berdiskusi dan belajar lebih banyak sebelum kita pergi? Wajah Ao Zentian menjadi kaku dan wajahnya memerah karena menahannya, jika orang ini benar-benar menjadi sepupu iparnya di masa depan, itu akan menjadi bencana. Lin Sun melangkah maju, menepuk pundaknya, dan berkata, aku percaya padamu, tapi sulit untuk mempercayai seluruh silsilah naga sejati. Sungguh, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Jingxuan, aku pasti tidak akan mampu menanggungnya. Saat itu, aku tidak peduli dengan silsilah naga yang sebenarnya. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas pelan meskipun kata-katanya agak tidak menyenangkan, semuanya berasal dari hatiku. Kudengar naga memiliki sisik terbalik, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati, dan Jingxuan adalah sisik kebalikanku. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan mengabaikan Ao Zentian, yang terlihat tidak yakin, dan berbalik dan berjalan menuju Zhao Jingxuan.
Kamu terlalu sering menindasnya. Zhao Jingxuan melihat pemandangan tadi dan hatinya tergerak, mata indahnya selembut air. Apakah aku tidak mengkhawatirkanmu? Lin Sun tersenyum dan berkata, mengeluarkan gelang penyimpanan dan menyerahkannya kepada Zhao Jingxuan. Ambillah, ada beberapa harta dan ramuan di dalamnya. Jika kamu pergi ke silsilah naga sejati, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jika seseorang menindasmu, harap diingat dulu. Dalam hatiku, aku akan membantumu menyelesaikan akun satu persatu nanti. Juga, ingatlah untuk berlatih keras dan jangan mengkhawatirkanku. Tuhan tidak berani menerima orang sepertiku. Dalam beberapa tahun terakhir dari Kekaisaran Ziyao hingga saat ini, kamulah yang paling tahu. Pada saat ini, Lin Sunwo sedang mengobrol seperti wanita tua, menasihati, dan dengan sungguh-sungguh memberitahu satu sama lain, tetapi tidak ada lagi kesenangan. Zhao Jingxuan mendengarkan sambil tersenyum. Sampai dia pergi dan terbang bersama Ao Zentian dan Yin Huan, senyuman di wajah jernih dan cerah Zhao Jingxuan masih ada, tetapi ada dua garis air mata yang mengalir. Tidak ada cara untuk menghilangkan perasaan ini, jadi aku hanya mengerutkan kening, tapi itu ada di hatiku. Dia tidak bisa tidak melihat ke belakang dan melihat Lin Sun, mengenakan pakaian berburu, melambai di sebuah pulau yang jauh, dengan senyuman di bibirnya dan matanya penuh semangat dan kehangatan. Sampai Zhao Jingxuan, Ao Zentian dan Yin Huan menghilang, Lin Sunwu berdiri di tepi tebing pulau dan menatap kosong. Setelah perpisahan ini, seharusnya menjadi saat yang menyenangkan dan pemandangan yang indah, tetapi meskipun ada ribuan adat istiadat, siapa yang harus saya beritahu kepada mereka? Lin Sun tiba-tiba ingin minum. Ada tebing dan ombak yang menerjang pantai. Lin Sun duduk di sana dengan santai, membawa labu anggur kulit hijau, minum dan mengamati laut. Ini sudah hari ke-9 sejak Zhao Jingxuan pergi. Dia sudah seperti ini selama 9 hari. Saudaraku, apakah dia terjebak oleh cinta? Di kejauhan, Alu berbicara dengan cemas, sejak Nona Jingxuan pergi, dia sepertinya telah kehilangan jiwanya. Situasi ini tidak baik. Tidak benar kalau kamu terjebak oleh cinta, tapi memang benar kamu merasakan kesedihan di hatimu. Lao Ha menganalisisnya dengan cermat. Oh, cinta antara pria dan wanita sungguh berbahaya. Alu menghela nafas, melirik ke arah Lao Ha, dan mengingatkan, tentu saja, hal yang sama berlaku untuk hubungan antar pria. Jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Katak tua itu memiliki urat biru yang menonjol di dahinya, tiba-tiba dia berdiri, matanya menyala-nyala dan berkata barbar, jika kamu punya nyali, bisakah kamu mengatakannya lagi? Suara itu seolah keluar dari sela-sela gigi. Aru berkata sambil tersenyum saudaraku, tidak bisakah aku tetap peduli padamu kelinci tidak akan memakan rumput di tepi sarangnya, jadi kamu tidak boleh melakukan apapun pada saudaramu. Ledakan. Lao Ha langsung mengamuk dan meninju kepala Aru. Segera, keduanya mulai bertarung, dan pertempuran itu berlangsung selama 9 hari, dan pertempuran itu sengit. Lin Sun terdiam beberapa saat, kedua orang ini benar-benar sepasang musuh yang bahagia. Dia tidak lagi berminat untuk minum. Dia berdiri dan berkata, ketika burung hitam besar, Xiao Yin, dan Xiao Tian kembali, suruh mereka berhenti berlarian. Saat aku keluar dari pengasingan, aku akan pergi ke matahari terbenam lembah Tang untuk jalan-jalan. Saudaraku, apakah kamu ingin mundur? Di langit, katak tua itu terkejut. Ledakan. Tanpa mempedulikannya, wajahnya ditinju oleh Aru, bintang muncul di depan matanya, ia langsung menjadi geram dan bergegas maju lagi. Hahaha, kakak, meskipun kamu mengasingkan diri, aku, Alu, tidak akan pernah membiarkan. Sebelum Alu berhenti tertawa, dia diusir oleh Lao Ha, membuatnya menjerit kesakitan. Lin Sun menggelengkan kepalanya dan berjalan menuruni tebing dengan tangan di belakang punggungnya, terlalu malas untuk memperhatikan dua orang yang menganggur ini. Di rumah kayu, Lin Sun menarik napas dalam-dalam, kilatan tekad muncul di mata hitamnya. Sejak dia berada di tembok besar di Guan, dia telah memahami arti indah dari kebesaran, dan hanya ada satu kesempatan tersisa untuk menerobos dan mencapai keagungan orang bijak tertinggi. Namun kebetulan peluang ini tidak pernah datang. Namun, Lin Sun Zhao punya pengalaman. Hingga hari ini, dia telah menempuh jalan saya satu-satunya di dunia, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berbeda dari dunia. Entah itu ketika dia menginjakkan kaki di alam raja di alam puncak, atau ketika dia menjadi orang suci di medan perang puncak 9 domain, dia pernah mengalami hal serupa. Saya tidak akan berdaya dalam hal ini. Adapun retret ini, Lin Sun tidak mencari peluang untuk menerobos, tetapi untuk melakukan sesuatu yang lain. Bas, setelah fluktuasi yang aneh, Lin Sun tiba-tiba memasuki dunia rahasia Tong Tian lagi. Jalan King Yun yang familiar melintasi kehampaan seperti keabadian, memanjang hingga ke ujung, di mana itu adalah pintu menuju langit.
Pintu ini benar-benar terbuka ke langit. Sangat tinggi sehingga Anda bahkan tidak dapat melihatnya sekilas. Pintu yang tertutup itu tampak seperti emas tetapi bukan emas, seperti besi tetapi bukan besi. Dicap dengan aneh, bengkok, tidak jelas dan pola yang rumit. Melihatnya dari kejauhan membuatmu merasa tidak berarti. Lin Sun akrab dengan jalan itu dan berjalan di jalan Qingyun dan sampai ke pintu ke langit. Saya pikir Anda akan menggunakan kesempatan ketiga Anda untuk meminta bantuan saya ketika Anda diancam oleh kekuatan darah sebenarnya dari alam kaisar. Suara kosong dan dingin yang familiar dari wanita misterius itu tiba-tiba terdengar. Dia duduk bersila di depan gerbang menuju langit, sosoknya dikelilingi oleh gumpalan cahaya yang tidak jelas, membuatnya tampak seperti mimpi, sehingga mustahil untuk melihat wajahnya dengan jelas. Bahkan jika Lin Sun sekarang adalah orang suci sejati, dia masih tidak bisa melakukannya. Bahkan ketika tingkat kultivasinya meningkat, kali ini dia menghadapi wanita misterius itu lagi, dia semakin merasakan semacam depresi dari hatinya, yang benar-benar di luar kendali. Saya sudah bertemu senior. Lin Sun membungkuk terlebih dahulu dan kemudian berkata, karakter seperti Guliangku tidak layak atas tindakan pribadi senior. Wanita misterius itu membuka matanya, pada saat itu, Lin Sun membeku, merasa seolah-olah semua rahasia di tubuhnya terungkap. Segera, perasaan tidak nyaman ini lenyap, dan wanita misterius itu berkata jika tebakan saya benar, jika tidak ada bencana di masa depan, Anda sebaiknya tidak berencana menggunakan kesempatan ini, bukan? Lin Sun mengangguk. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Saat itu, dia hanyalah seorang biksu di alam kelima terbawah, dan dia sangat lemah. Tapi sekarang dia telah mencapai puncak True Saint Realm dan akan menerobos ke Ultimate Great Saint Realm, jika tidak perlu, dia lebih suka mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan semua masalah yang dia temui. Sepertinya kamu sudah benar-benar dewasa. Terlepas dari kondisi pikiran atau pengalamanmu, kamu bisa disebut sebagai Santo sejati. Suara wanita misterius itu dingin, jadi bisa disimpulkan bahwa kamu datang ke sini untuk membuka pintu kali ini. Lin Sundao senior benar. Sekarang, saya tidak lagi peduli dengan masa lalu dan masa depan, tetapi hanya fokus pada masa kini. Manfaatkan saja momen ini. Wanita misterius itu terdiam sejenak dan berkata, apakah kamu sudah mengetahui akibat dari kegagalan? Lin Sun mengangguk, tampak tenang. Tentu saja dia tahu bahwa jika dia gagal mendorong pintu, dia akan kehilangan alam rahasia surga sepenuhnya, karena itu, dia belum pernah membuat keputusan untuk mendorong pintu sebelumnya. Wanita misterius itu berdiri, sosoknya anggun dan kabur seperti kabut, seperti teratai hijau abadi yang bergoyang dari kekacauan. Dia datang ke Lin Sun, melihat gerbang ke surga di kejauhan, dan berkata, saya harap Anda bisa melakukannya. Saya tidak ingin menunggu perusak berikutnya lagi. Lin Sun tersenyum dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Setelah itu, dia melangkah maju hingga mencapai depan gerbang menuju surga. Dia mengangkat lehernya dan melihat dengan keras untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menahan nafas benar-benar layak disebut gerbang menuju surga. Saat dia berbicara, dia menempelkan telapak tangannya ke pintu yang dingin dengan pola yang tidak jelas dan aneh. Bas! Tiba-tiba, Lin Sun merasakan matanya kabur, dan pikirannya kesurupan, seolah-olah berada di dunia lain. Langitnya tinggi dan luas, dan pegunungan serta sungainya sangat indah. Sosok agung berdiri sendirian di puncak gunung, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Qingming. Angin gunung menderu-deru, meniup pakaian dan rambutnya, membuatnya seolah-olah sendirian di dunia ini, seolah hendak menunggangi angin untuk pulang. Ledakan. Tiba-tiba, sosok itu bergerak, dan dengan lambaian lengan bajunya, langit yang dipenuhi awan ilahi berubah menjadi pilar cahaya terang, membubung ke langit, dengan keras menerobos Qingming, dan menghantam kehampaan luas di luar dunia. Ledakan. Awalnya tidak ada apapun di kehampaan alam semesta, tetapi saat seberkas cahaya ini menerpanya, portal seperti pusaran air tiba-tiba terbuka. Pusaran itu seperti jurang besar yang menelan langit berbintang, dalam dan menakutkan, berputar dengan gila-gilaan, kekuatan mengerikan yang dilepaskannya memutar dan menghancurkan kehampaan di sekitarnya, yang sangat menakutkan. Anda dapat dengan jelas melihat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya menepi, seperti pemujaan bintang, dan pusaran terus berputar dan mengaum, mengeluarkan suara gemuruh, menciptakan pemandangan yang mengejutkan di kehampaan alam semesta di atas dunia biru. Dengan satu pukulan, Qingming hancur, dunia terguncang, dan pintu menuju ketiadaan terbuka. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang berani percaya bahwa ada orang di dunia ini yang bisa menghasilkan kekuatan luar biasa hanya dengan lambaian lengan baju? Lin Sun kaget. Ini adalah kedua kalinya dia melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Pertama kali saat pertama kali memasuki desa Feiyun dan membuka dunia rahasia Tongtian untuk pertama kalinya, ia juga melihat pemandangan seperti itu. Namun,
Saat itu, dia hanyalah seorang pemuda kurus yang baru saja melarikan diri dari penjara tambang, kini dia telah mencapai puncak alam suci sejati. Ledakan. Sebelum Lin Sun sadar kembali, dia merasakan ledakan keras di samping telinganya, yang membuat darahnya melonjak ke seluruh tubuhnya, pikirannya bergetar, dan dia merasa sangat tidak nyaman hingga dia hampir batuk darah. Kemudian, dia melihat pemandangan familiar dari tahun itu lagi. Dari kedalaman pintu seperti pusaran air yang terbuka di luar dunia, cakar binatang besar tiba-tiba muncul, merobek kekosongan dan mendorong ke bawah dari Qingming. Cakar binatang itu begitu besar sehingga gunung-gunung di dunia ini seperti kerikil yang tidak mencolok di depannya. Cakar itu ditutupi sisik dingin, melepaskan kekuatan yang ganas dan agung. Saya telah membuka pintu menuju bintang-bintang. Siapa di dunia ini yang dapat menghentikan saya menginjakkan kaki di jalan bintang abadi keluar? Di tengah dengusan dingin, sosok agung yang berdiri dengan bangga di puncak gunung menjentikkan jarinya, dan kilatan cahaya tiba-tiba muncul. Kemudian, cakar binatang yang menakutkan dan besar itu menghilang, dan hanya semburan darah yang terlihat mengalir, membanjiri bumi, merah cerah dan mengalir. Tapi ini belum berakhir. Tidak lama kemudian, sosok agung dengan cahaya keemasan tiba-tiba bergegas keluar dari gerbang bintang yang terbuka di kehampaan alam semesta. Sosok itu begitu mempesona, setinggi terik matahari, seolah membara, mampu menerangi dunia dan bumi, membuatnya tampak sangat sakral. Jenderal Ilahi Xinglu hahaha, untuk mencegahku menempuh jalanku, bahkan Jenderal Ilahi pun diutus. Sungguh langkah yang besar. Di puncak pegunungan, sosok agung itu mengeluarkan raungan panjang, berani dan sulit diatur, dengan aura mencemooh yang tidak menaruh perhatian pada para pahlawan dunia. Meskipun Lin Sun sudah siap, dia masih terkejut dengan suaranya. Energi dan darahnya kacau, dan tubuhnya gemetar hebat. Meskipun dia mencoba menahannya, pikirannya sudah dipenuhi dengan sesuatu. Tidak terlihat juga. Belakangan, muncul pemandangan kiamat yang masih begitu familiar. Langit telah runtuh, dan api kehancuran telah turun seperti air pasang, membuat dunia serasa terjerumus ke dalam angin puting beliung masa-masa sulit, segala sesuatunya hancur dan seluruh makhluk hidup hancur. Tanah longsor, tsunami, vegetasi berubah menjadi abu. Semua jiwa punah. Tampaknya akhir telah benar-benar tiba. Hanya di puncak gunung itu, sosok agung itu berdiri sendirian, mengamati segala sesuatu dalam diam dengan tangan di belakang tangan, memberinya perasaan sedih dan kesepian. Setelah waktu yang lama, desahan panjang terdengar di seluruh dunia waktu tidak bersamaku. Pada saat ini, Lin Sun tampaknya terinfeksi, dan ada emosi kompleks berupa keputusasaan, dekadensi, keengganan, dan kesedihan di hatinya. Pada saat ini, peti mati perunggu muncul di samping sosok agung itu, panjangnya 10 kaki, dengan ukiran pola misterius yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya. Sosok agung itu melangkah maju, membuka peti mati perunggu, mengeluarkan sebuah buku dan pena, melemparkannya ke dalam peti mati perunggu, lalu meletakkan seluruh peti mati perunggu di pundaknya dan melangkah pergi. Lin Sun tidak terkejut, karena dia telah melihat semua ini sejak tahun itu. Buku yang diambil oleh sosok agung itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Tuan Lu. Justru dengan bantuan buku inilah dia memicu peluang luar biasa secara kebetulan, dan kemudian memperoleh dunia rahasia Tongtian. Namun, kedua kalinya dia menyaksikan adegan seperti itu adalah ketika dia mendorong pintu hingga terbuka, yang pasti membuat Lin Sun sedikit terkejut. Hal yang paling luar biasa adalah dia baru saja mulai berlatih pada saat itu dan tidak dapat melihat seberapa maju sosok agung itu. Sekarang dia telah menjadi orang suci sejati, keadaan pikirannya telah lama berbeda dari sebelumnya, tetapi ketika dia menyaksikan pemandangan yang akrab ini, dia masih merasakan keterkejutan dan depresi. Siapakah sosok agung itu? Apa yang disebut dengan gerbang bintang dan jalan bintang abadi? Tiba-tiba, Lin Sun menjadi tenang, dan pemandangan familiar di depannya belum berakhir. Berikutnya adalah yang paling kritis. Jika semua pemandangan yang sudah dikenal ini tidak berubah, maka sosok agung itu akan kembali lagi berikutnya. Ketika Lin Sungang mendapat ide ini, sosok agung yang sedang melangkah pergi sepertinya menyadari sesuatu, tiba-tiba berhenti, dan berbalik. Itu hanya melihat ke belakang, tapi pandangan itu sepertinya diproyeksikan dari jauh melalui waktu, ruang, dan tahun yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Lin Sun, yang telah mempersiapkan segalanya dan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, masih merasa seperti disambar petir. Ada suara gemuruh jauh di dalam jiwa, dan pemandangan yang baru saja dilihatnya meledak seperti kaca dan mulai dimusnahkan. Pada saat yang sama, Lin Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan batuk seteguk darah. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan dia merasa jiwanya terkoyak sedikit demi sedikit, dan dia merasakan sakit yang tak terlukiskan. Perasaan itu begitu kuat, seolah-olah saya akan mati di saat berikutnya.
Tatapan yang membuatnya pingsan saat pertama kali melihatnya, kini ia ingin mengulangi adegan yang sama. Tidak, adegan yang akan terjadi selanjutnya ditakdirkan menjadi luar biasa. Terakhir kali saya terlalu lemah untuk melihatnya. Bagaimana kita bisa mengulangi kesalahan yang sama kali ini? Ledakan. Pada saat ini, Lin Sun meledak sepenuhnya, menjalankan taunya hingga tingkat ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan seluruh dirinya tampak terbakar. Akhirnya, di antara berbagai adegan yang tiba-tiba dimusnahkan, Lin Sun melihat sepasang mata yang jauh lagi. Ada sedikit kejutan di matanya, tapi juga sedikit lega, yang tiba-tiba menjadi cerah. Ini seterang dua matahari besar. Tetapi bagi Lin Sun, ketika dia menyentuh tatapan itu, jiwanya merasakan sakit yang luar biasa karena dicairkan dan dibakar, dan kesadarannya menjadi kabur. Tidak, pasti ada lebih banyak lagi. Lin Sun mengertakkan gigi, ekspresinya hampir ganas. Dia memiliki intuisi yang kuat jauh di dalam hatinya bahwa apa yang terjadi selanjutnya pasti terkait dengan terbukanya gerbang menuju surga. Bagaimana dia bisa menyerah? Segala sesuatu yang dirasakan Lin Sun, wanita misterius itu tidak bisa merasakannya sama sekali. Dia hanya melihat ekspresi Lin Sun berubah dengan cepat, dari keterkejutan awal menjadi keterkejutan, dan kemudian menjadi keheranan, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Namun segera, ekspresinya dipenuhi dengan rasa sakit dan keganasan, pembuluh darah muncul di dahinya, dan auranya melonjak seperti laut. Mungkinkah dia tidak bisa melakukannya? Wanita misterius itu mengerutkan kening. Baginya, waktu ibarat sungai tak berujung yang terus mengalir tanpa akhir. Selama tahun-tahun yang panjang ini, dia tidak dapat lagi mengingat berapa banyak orang yang telah memasuki alam rahasia surga. Masing-masing memiliki corak tiada taraf yang bersinar dari zaman dahulu hingga saat ini, masing-masing diberkahi dengan keberuntungan yang besar, dan masing-masing dapat disebut sebagai orang yang mulia dalam kehidupan ini. Tapi semuanya kembali dengan kekalahan. Hanya satu kultivator pedang yang sangat berbakat yang pernah membuka celah kecil di pintu menuju langit ini, tapi itu hanya celah kecil. Pada akhirnya, penyihir ilmu pedang bernama Xuan Shangchen hanya berkata saya tidak bisa memaksanya dan menggelengkan kepalanya. Namun, ini sudah merupakan masalah zaman kuno. Wanita misterius itu pernah memberitahu Lin Sun bahwa Xuan Shangchen adalah orang yang tiada taranya yang tidak kalah dengan Lin Sun dalam hal bakat atau bakat. Dia juga satu-satunya crosser yang membuatnya merasa kasihan padanya. Pada awalnya, dia juga menyuruh Lin Sun untuk mengingat nama keluarga Xuan. Karena nama keluarga ini terlalu luar biasa, misterius dan mistis, pintu gerbang segala misteri, nama keluarga ini tidak memenuhi syarat untuk diberikan oleh sembarang suku bangsa. Jika Lin Sunyai gagal membuka pintu kali ini, wanita misterius itu berpikir lama dan terdiam lama, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa dia hanya akan menyesalinya lebih dari terakhir kali dia melihat Xuan Shangchen pergi. Segera, wanita misterius itu menyadari ada sesuatu yang salah, dan garis-garis aneh tiba-tiba muncul di matanya, seperti sepasang cahaya yang menembus kegelapan malam abadi, dan dia menatap Lin Sun. Pada saat ini, kekuatan yang sangat tidak jelas muncul dari Lin Sun, tak terduga seperti jurang kekosongan besar. Dalam kesadaran Lin Sun, dia akhirnya melihat sepasang mata seperti obor dan matahari yang terik. Hampir di saat yang sama, dia menggunakan kekuatan sihir kematian terlarang tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, semua yang dilihatnya di depan matanya membeku. Pada saat inilah hati Lin Sun gelisah. Karena dia melihat pola misterius dan mengejutkan terpantul pada sepasang mata itu. Langit berbintang yang tak terbatas kosong dan dingin, dan jalan yang dibuat oleh kerangka bintang besar yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke ujung langit berbintang. Di ujungnya ada sebuah pintu. Sebuah pintu tertutup dalam kegelapan tanpa akhir. Buka pintu ini dan lihat keabadian. Dengan keras, teriakan keras bergema di benak Lin Sun. Kemudian, jalan yang dibentuk oleh mayat bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan pintu misterius yang tertutup di ujung langit berbintang juga menghilang. Segala sesuatu di depanku hilang. Namun di dalam hati Lin Sun, simbol bagan bintang yang aneh muncul, menjulang dan tidak jelas, seperti kunci yang bisa membuka misteri abadi yang telah disegel untuk selama-lamanya. Pada akhirnya, simbol peta bintang aneh ini berubah menjadi hujan cahaya, menyatu dengan hati Lin Sun, dan menghilang sepenuhnya. Sepertinya itu tidak pernah ada. Tapi Lin Sun tahu betul bahwa simbol peta bintang ini ada di dalam hatinya, dan suatu hari nanti pasti akan membuka misteri keabadian yang terlihat baginya. Tidak lama kemudian Lin Sun menjadi tenang dan pikirannya yang gelisah kembali tenang. Adegan yang pernah kulihat sebelumnya muncul kembali di pikiranku seperti tur singkat. Dengan satu pukulan, sosok agung menerobos langit biru, mengguncang dunia, dan membuka pintu menuju bintang-bintang. Tapi ketika dia hendak menginjakkan kaki di jalan bintang abadi, cakar binatang besar yang menakutkan muncul dari gerbang bintang.
Sosok agung dengan cahaya keemasan, yang dikenal sebagai Jenderal Ilahi Jalan Bintang, muncul. Kemudian, langit runtuh dan bumi runtuh, dan semuanya runtuh, seperti akhir dunia. Sosok agung itu menghela nafas, waktu tidak bersamaku. Jelas bahwa dia belum bisa menginjakan kaki di jalan bintang abadi. Dia bersemangat dan hendak pergi, membawa peti mati perunggu. Namun saat dia pergi, dia menoleh ke belakang, meninggalkan tatapan yang seolah menembus keabadian ruang dan waktu. Dalam tatapan itu, terpantul jalan berbintang yang beraspal di langit berbintang yang kosong, di ujung jalan, ada pintu misterius yang tertutup. Pada saat ini, ketika dengan tenang mengingat adegan-adegan ini, Lin Sun menemukan bahwa dia masih melewatkan banyak detail. Misalnya, kemana perginya sosok agung yang membawa peti mati perunggu itu? Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa sosok agung ini adalah master yang menciptakan alam rahasia surga. Atau, Anda bisa memanggilnya penguasa surga. Pintu misterius yang tertutup dalam kegelapan tanpa batas itu seharusnya adalah gerbang bintang. Jika kamu membuka pintu ini, kamu dapat melihat keabadian. Keabadian ini pasti mengacu pada jalan bintang abadi. Lin Sun bergumam di dalam hatinya. Namun, apa yang dia tidak tahu adalah apa sebenarnya yang diwakili oleh simbol bagan bintang yang muncul di hatinya. Apakah ini kunci yang ditinggalkan penguasa surga untuk dirinya sendiri? Jika demikian, ketika suatu saat saya memiliki kekuatan untuk menerobos gerbang bintang, dapatkah saya menggunakan kunci ini untuk menginjakan kaki di jalan bintang abadi? Lin Sun berpikir keras. Adegan yang pernah saya lihat sebelumnya mengandung terlalu banyak detail yang luar biasa, dan ada juga banyak hal yang perlu direnungkan dan direnungkan. Namun tak lama kemudian, suara wanita misterius terdengar di telinganya. Sebenarnya, kamu tidak perlu berkecil hati. Kamu adalah Jumbriker paling spesial yang pernah kulihat. Kamu tidak hanya memenangkan banyak pertarungan dalam game, tapi kamu juga mampu memata-matai fenomena tersebut, tentang membuat sesuatu dari ketiadaan sambil berkultivasi di alam keabadian. Untuk menerobos kesulitan menanyakan kebenaran, di antara orang yang lewat sebelumnya, tidak ada yang pernah mampu mencapai level Anda. Dalam latihan di masa depan, dengan pengetahuan dan latihan Anda saat ini, bukan tidak mungkin untuk menjadi seorang kaisar. Kata-katanya masih dingin dan kosong, tapi ada sedikit kesedihan. Sepertinya dia tidak menyangka bahwa ketika pintu akhirnya ditutup, Lin Sun gagal. Lin Sun terbangun dari meditasinya, dan ekspresinya terlihat sedikit aneh, dia mengira dia telah gagal. Benar sekali, pintu ke langit masih tertutup, dan dia belum berbicara, jadi tidak heran dia salah paham. Memikirkan hal ini, Lin Sun tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Senior, lihat." Dia menekankan tangan kanannya pada gerbang ke surga dan mendorongnya sedikit ke depan saat dia selesai berbicara. Pintunya, semegah langit, perlahan terbuka di bawah tatapan kaget wanita misterius itu. Ada suara gemuruh di dunia rahasia yang kosong ini. Itu seperti sebuah misteri tak dikenal yang telah disegel untuk selamanya dibuka dengan lembut, dan suaranya jatuh ke telinga, menyebabkan ketenangan pikiran wanita misterius itu menimbulkan gelombang. Benar-benar dihidupkan. Cahaya menyilaukan keluar dari pintu, menerangi seluruh dunia rahasia, dan aura suci dan khusyuk menyebar. Wanita misterius itu tercengang. Dia telah menunggu lama, dan telah melihat banyak penyeberangan yang gagal dan pergi satu demi satu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Sun berhasil. Baru saja, dia mengira Lin Sun telah gagal membuka pintu, jadi dia menghiburnya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Sun akan memberinya kejutan besar selanjutnya. Apa yang tersembunyi di balik pintu? Pada saat ini, Lin Sun dan wanita misterius itu menahan napas, dengan antisipasi dan kegembiraan yang langka di hati mereka. Cahaya suci mengalir seperti kabut tebal, dan hamparan putih luas seperti negeri peri. Ayo masuk dan melihat. Wanita misterius itu jelas lebih bersemangat daripada Lin Sun. Dia telah menunggu selama bertahun-tahun tanpa akhir. Sebagai penjaga gerbang, bagaimana mungkin dia tidak ingin mengetahui rahasia di dalam pintu ini? Sosok Lin Sun di luar kendali, dan dia dipimpin oleh wanita misterius ke dunia putih di dalam pintu. Ini adalah kabut abadi kekacauan, yang berisi kekuatan keteraturan dan aturan tertinggi. Hanya penguasa alam kaisar sejati yang memiliki kekuatan untuk memperbaikinya. Ini memiliki efek tambahan yang luar biasa pada budidaya kaisar. Tingkat kultivasimu terlalu rendah. Sebaiknya jangan mencoba menangkap kabut peri yang kacau ini. Di dalam kabut putih, wanita misterius itu menjelaskan dengan santai, dia jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Kabut peri kekacauan. Lin Sun ingat nama itu. Setelah minum teh, wanita misterius itu berdiri diam dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pada saat ini, Lin Sun akhirnya melihat kuburan kuno berada di tengah kabut tidak jauh dari sana. Makamnya bertebaran di sana-sini, sekilas jumlahnya tak kurang dari 1000 sehingga terlihat sangat luas.
Ini, Lin Sun tidak bisa tidak terkejut, di dalam gerbang ke surga ada kuburan kuno. Siapa yang berani mempercayainya? Bahkan wanita misterius itu mau tidak mau tetap diam saat ini. Kuburan, ribuan makam. Siapa yang dimakamkan di setiap makam? Siapakah yang memenuhi syarat untuk dimakamkan di gerbang surga? Wanita misterius itu berjalan mendekat, memasuki kuburan, dan sampai di sebuah makam. Lin Sun juga mengikuti. Untuk sesaat, semua rambut di tubuhnya berdiri. Melihat sekeliling, rasanya seperti berjalan ke kuburan massal. Setiap kuburan memancarkan gelombang teror yang tak terlihat. Sepertinya yang terkubur di dalamnya adalah dewa kuno. Lihat, wanita itu menunjuk ke sebuah makam, di mana terdapat meja batu, dan di atas meja batu itu tergeletak sebuah jari yang darahnya telah mengering. Jari-jari ini, setelah mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, masih terlihat seputih batu giok, ramping dan kokoh, serta tekstur kulit seperti garis alami, memancarkan suasana misterius. Ketika Lin Sun menoleh, dia tidak bisa menahan nafas, hanya satu jari saja yang benar-benar memberinya tekanan psikologis yang menakutkan. Ini seperti melihat dewa. Pada saat ini, sebuah suara dengan aura heroik terdengar seni bela diri Dou bertahan selama 1600 tahun, dan dia berhadapan dengan Kaisar Zhengsu saat ini di Huntian Ridge. Zhengsu adalah kaisar pertama di dunia yang menciptakan Zhengsu Dao. Dia adalah nenek moyang dari sebuah garis keturunan. Dia sangat berbakat dan cemerlang, dan merupakan yang terbaik di dunia. Sayang sekali dia kalah dalam 3 seranganku. Aku meninggalkannya di sini hanya untuk memperingati jalan sejati dan kosong miliknya. Suara itu menghilang, dan wanita misterius serta Lin Sun tampak terharu. Siapa suara heroik itu? Kenapa tiba-tiba terdengar? Hal yang paling luar biasa adalah dengan kekuatan wanita misterius itu, dia tidak mampu menangkap sumber suara tersebut. Lin Sun berpikir ini seharusnya suara penguasa surga. Mungkin itu sebuah merek. Ketika kesadaran kita menyentuh jari ini, suara itu akan berbunyi. Wanita misterius itu mengangguk, menatap jarinya, dan berkata seorang kaisar yang menciptakan jalan besar, jika dia adalah nenek moyang dari jalan besar, latar belakangnya cukup menakutkan untuk mengabaikan langit, dan dia disebut leluhur Tao oleh murid dan muridnya, tapi dia gagal memblokir 3 gerakan, dan salah satu jarinya terpotong. Ada nada serius dan terkejut dalam suaranya. Berdasarkan spekulasi ini, seberapa mengerikankah kekuatan tempur dari penguasa Tongtian? Sambil memikirkannya, wanita misterius itu datang ke makam terdekat, di mana juga terdapat meja batu dengan pecahan lampu kaca bergaya kuno. Ketika Lin Sun datang dan melihat, jiwanya berdenyut-denyut, seolah-olah dia akan keluar dari cangkangnya pada saat berikutnya dan tersedot ke dalam lampu kaca yang tidak lengkap. Berdengung, wanita misterius itu menepuk pundaknya dengan ringan, dan kekuatan menelan yang menakutkan menghilang, Lin Sun tidak bisa menahan rasa ngeri. Harta karun macam apa ini? Dalam 3400 tahun Taoisme, dunia berada dalam keberuntungan besar. Dao Huo dari Istana Surgawi Liuli berada pada puncaknya. Majikannya telah berpartisipasi dalam penciptaan dan diberi nama Liu Li Tianxun. Dia bertanggung jawab atas senjata kaisar yang paling kuat, 3000 lentera langit hantu. Suara yang berani dan tanpa hambatan itu terdengar lagi. Saya membuat janji dengan Liu Li Tianxun. Kami berduel di lautan Fufeng. Kami bertarung sengit selama 3 hari. Liu Li Tianxun akhirnya dikalahkan oleh saya dan dengan sedih menyerah. Saya menyimpan hartanya 3000 lentera langit hantu sebagai kenang-kenangan. Lin Sun dan wanita misterius itu merasakan gelombang fluktuasi lain di hati mereka dan tidak bisa tenang. Tidak diragukan lagi, lampu kaca yang tidak lengkap di atas meja batu di depan makam adalah 3000 lentera langit hantu yang dianggap sebagai senjata terkuat kaisar. Seberapa kuatkah penguasa surga ini? Lin Sun mendecakkan lidahnya. Dia mencoba mengambil lampu kaca yang tidak lengkap dan memeriksanya, tetapi dihentikan oleh wanita misterius itu, ini hanya ilusi. Harta yang sebenarnya harus dikuburkan di bawah makam ini. Setelah jeda, dia melanjutkan melihat tata letak kuburan ini, sebaiknya jangan bertindak gegabah. Lin Sun merasa kagum dan mengangguk. Segera, wanita misterius itu membawa Lin Sun ke makam ketiga. Di atas meja batu terdapat gulungan gambar yang berlumuran darah, di dalam gulungan gambar tersebut terdapat 7 kait perak bercat besi dan tulisan kuno yang berdarah dan mempesona bertuliskan jalan menuju kematian tanpa penyesalan. Tanpa kejutan apapun, suara heroik itu terdengar lagi. Sepanjang latihanku sejauh ini, orang paling berbakat dan cantik yang pernah kulihat tidak diragukan lagi adalah Liu Daoxi. Orang ini memasuki Taoisme melalui lukisan, dan menjadi orang suci melalui lukisan. Hanya dalam 300 tahun, dia melangkah ke alam Kaisar Agung dan dianggap sebagai Kaisar lukisan ahli oleh dunia. Saya tidak dapat membantu tapi merasa senang melihat Sun Xin dan bersaing dengannya.
Sangat disayangkan meskipun lukisan Liu Daozi sangat bagus, dia tidak dapat membantu saya. Setelah kekalahannya, Liu Daozi menggunakan darah kaisarnya sendiri sebagai tinta dan jarinya sebagai pena untuk menulis sebuah gulungan, itu sampai hari ini. Lin Sun dan wanita misterius itu saling memandang dan terdiam. Terus berlanjut. Di depan setiap makam terdapat meja batu, dan masih ada barang-barang yang tertinggal di atas meja batu, antara lain pedang patah, baju besi rusak, tanduk berlumuran darah, tulang putih, dan cabang misterius. Dapat dikatakan bahwa ini adalah serangkaian hal yang mempesona. Di saat yang sama, suara heroik terus terdengar. Di atas langit berbintang dan di surga, siapapun yang bertarung denganku harus menjadi kaisar pedang Suan Utara yang memiliki level tertinggi. Sayangnya, dia tidak sebaik aku. Aku akan meninggalkan pedangnya yang patah sebagai kenangan. Dalam 7.400 tahun sejarah Daowu, saya telah mencari ke seluruh penjuru langit, berkeliling langit berbintang, dan memasuki tanah reruntuhan Gui. Saya bertemu dengan seorang kaisar tersembunyi. Saya akan berdebat dengannya selama 300 tahun untuk menentukan pemenangnya. Sungguh luar biasa. Semua orang tahu bahwa ada guru Buddha dan Tao yang tinggal dalam pengasingan di Gunung Zuikong di dunia yang berputar. Saya pergi mengunjungi. Daowu memiliki sejarah 19.000 tahun. Setiap benda memiliki asal-usul yang dapat mengejutkan langit, dan pemiliknya semuanya adalah tokoh penting di surga. Namun pada akhirnya, mereka semua dikalahkan oleh penguasa surga. Hal ini membuat wanita misterius itu menjadi semakin diam dan gelisah. Adapun Lin Sun, dia sudah terkejut sampai mati rasa baik secara fisik maupun mental. Dalam pemahaman Lin Sun sebelumnya, penguasa Tongtian yang menerobos gerbang bintang tidak diragukan lagi sangat kuat, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa penguasa Tongtian akan begitu kuat. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, dia mencari ke seluruh penjuru langit dan berkeliling dunia, berharap mendapatkan kekalahan. Betapa tak terkalahkannya dia hingga berani berjalan keliling dunia seperti ini. Ketika mereka sampai di makam terakhir, Lin Sun dan wanita misterius itu tercengang. Meja batu di depan makam itu kosong dan kosong. Apalagi suara heroik itu tidak terdengar lagi. Hal ini tampaknya tidak biasa. Mengapa hanya tersisa meja batu kosong di sini? Ada total 1009 makam di sini, dan 1008 di antaranya melambangkan lawan yang dikalahkan oleh penguasa surga. Setiap lawan, bahkan yang terlemah sekalipun, memiliki kekuatan alam kaisar. Mungkin, yang kuat di bawah alam kekaisaran bahkan tidak dianggap oleh penguasa surga. Wanita misterius itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, kekuatan lawan yang dikalahkan oleh penguasa Tongtian menjadi semakin menakutkan, tapi mereka semua pada akhirnya dikalahkan. Dapat dilihat bahwa Tongtian saat itu Tuhan sangat berkuasa. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Ingatannya masih belum lengkap, seperti hantu yang kesepian, namun penglihatan dan penilaiannya belum hilang. Oleh karena itu, sangat jelas betapa mempesona pencapaian penguasa Tongtian itu, cukup untuk mengejutkan zaman dan mengejutkan dunia. Namun, bagaimana mungkin sosok legendaris dan surgawi yang seharusnya terkenal sepanjang zaman dan dikagumi generasi mendatang, tidak pernah dikenang dalam sejarah. Dahulu kala, wanita misterius itu berjalan di hutan belantara kuno, berkeliling dunia, dan bertemu banyak orang yang luar biasa dan tiada taranya. Tapi saya belum pernah mendengar tentang perbuatan penguasa surga. Hal ini tentu tampak luar biasa. Apalagi di antara karakter yang diwakili oleh 1008 makam di kuburan ini, tidak ada satupun yang diketahui wanita misterius itu. Daowu Li, kenapa samar-samar familiar bagiku, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Wanita misterius itu bergumam bahwa dia yakin tidak pernah ada kalender Daowu untuk menghitung tahun di hutan belantara kuno. Jelas sekali, semua yang dialami penguasa Tongtian mungkin tidak terjadi di tanah air kuno, dan kemungkinan besar tidak ada hubungannya dengan jalan langit berbintang kuno. Lin Sun, yang berdiri di sampingnya, merasakan sesuatu di dalam hatinya. Mungkinkah penguasa surga ini datang dari sisi lain langit berbintang? Sejauh yang dia tahu, alam rahasia Tongtian awalnya dibawa dari sisi lain langit berbintang oleh ibunya Luo Qingxun dan Tuan Lu. Lin Sun dan wanita misterius itu masing-masing berpikir. Di kuburan, kabut peri yang kacau memenuhi udara, dan ada 9 makam berdiri di sana, seolah-olah sudah seperti ini sejak dulu, yang sangat mengejutkan. Tiba-tiba, gelombang aneh seperti air pasang menyebar di kuburan kuno ini. Lin Sun merasakan pemandangan di depannya tiba-tiba berubah, ketika penglihatannya kembali sadar, Lin Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kuburan kuno menghilang, wanita misterius menghilang, dan dia tampak muncul di dunia aneh lainnya. Di sini terdapat rerumputan yang rimbun dan pepohonan kuno, sebuah pondok jerami terletak di sini, dan aliran sungai yang jernih mengalir di sekitar pondok jerami seperti sabuk giok.
Udara dipenuhi kabut peri kacau yang suci dan murni, seperti surga. Di depan pondok jerami, ada sosok agung berdiri dengan tangan di belakang punggung, mengenakan jubah putih berlengan lebar, dan berambut panjang, berpenampilan aneh dan kuno, seperti makhluk abadi sejati yang tidak makan, kembang api dunia. Tapi di sekelilingnya, ada aura tak kasat mata yang meresap ke udara, seperti seorang master yang berdiri di atas 9 langit, menghadap ke langit. Itu adalah sosok yang agung bukan, itu adalah penguasa surga. Lin Sun hampir berseru, hampir tidak bisa mempercayai matanya, dia tidak menyangka semuanya telah berubah hanya dalam sekejap mata. Dan dia melihat penguasa surga yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun, ada banyak orang yang mampu melewati King Yun Avenue tingkat 9. Anda mungkin satu-satunya yang bisa membuka pintu itu. Penguasa Tongtian berbicara sambil tersenyum, seolah dia sudah menunggu Lin Sun. Suaranya juga memiliki kekuatan yang aneh dan menenangkan, seperti lonceng pagi dan genderang sore, yang membuat orang tanpa sadar merasa dekat dengannya ketika mendengarnya. Jika kamu ditakdirkan, datanglah ke sini. Saat penguasa Tongtian berbicara, dia duduk di depan meja batu di depan gubuk, mengambil teko dan 2 cangkir teh, dan mulai memasak teh dengan tangannya sendiri. Lin Sun tertegun untuk waktu yang lama, lalu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, lalu berjalan mendekat. Junior Lin Sun, saya telah bertemu senior saya. Lin Sun menangkupkan tangannya dan berkata, duduklah, jangan kaku. Jika kamu dapat dipilih oleh alam rahasia Tongtian dan berhasil tiba di sini, kamu ditakdirkan untukku, dan kamu tidak tertandingi oleh orang lain. Saat penguasa Tongtian berbicara, dia memberi Lin Sun secangkir teh panas yang mengepul dan harum, dan kemudian melanjutkan. Apa yang kamu lihat di depanmu hanyalah jejak dari wasiatku yang ditinggalkan olehku. Aku yang sebenarnya mungkin sudah menghilang dari dunia. Berbicara tentang ini, dia tersenyum cerah dan berbicara dengan berani, saya melihat jalan bintang abadi saat itu. Bagi saya, hidup dan mati sudah lama sama dengan awan mengambang. Mampu melihat orang yang ditakdirkan pada saat ini sudah cukup untuk menghibur. Saya. Lin Sun tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, dan hatinya gelisah, bahkan jika apa yang dilihatnya hanyalah pancaran kemauan dari penguasa surga, dia masih merasakan kejutan yang tak terlukiskan. Ini adalah sosok tak tertandingi yang mampu mengejutkan zaman dan bagaikan legenda di angkasa. Dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya ribuan sosok di atas level kaisar telah dikalahkan olehnya. Penguasa Tongtian tiba-tiba berhenti tersenyum dan berkata dengan serius anak kecil, izinkan saya bertanya, apakah Anda bersedia memuja saya sebagai guru Anda? Jari-jari Lin Sun gemetar, dan cangkir teh hampir jatuh dari telapak tangannya, dan ekspresinya menjadi sangat menarik. Dia tidak pernah menyangka bahwa penguasa Tongtian akan begitu lugas. Terlebih lagi, apa yang dia usulkan adalah kesempatan untuk menjadi murid yang akan menjadi impian setiap kultivator di dunia. Untuk sesaat, Lin Sun tercengang. Penguasa Tongtian tidak bisa menahan tawa, seolah-olah dia menganggap reaksi Lin Sun sangat menarik, dan berkata, nak, kamu tidak tahu betapa sulitnya memasuki tempat ini. Saat dia berbicara, dia menceritakan alasannya. Di dunia ini, mereka yang bisa mendapatkan alam rahasia Tongtian adalah mereka yang memiliki keberuntungan besar, namun, setelah mendapatkan alam rahasia Tongtian, mereka harus lulus ujian 9 tingkat jalan King Yun terlebih dahulu. Tes-tes ini masing-masing ditujukan pada pemahaman, potensi, bakat, suasana hati, kekuatan, metode bertarung, del. Setelah tes ini, rasanya seperti melalui pemutaran berulang kali, dan mereka yang menonjol adalah orang-orang yang paling luar biasa dan berbakat. Hanya dengan cara inilah kita bisa benar-benar mencapai pintu surga. Dan pintu ini adalah level tersulit. Misalnya, Xuan Shangchen dari zaman kuno, seorang pendekar pedang tiada taraf dengan bakat dan kecantikan luar biasa yang bahkan wanita misterius pun merasa kasihan, pada akhirnya hanya bisa membuka celah. Dan Lin Sun adalah satu-satunya pelanggar yang telah membuka pintu alam rahasia Tongtian sejak keberadaannya. Itu sebabnya penguasa Tongtian akan langsung mengucapkan kata-kata penerimaan murid. Baru kemudian Lin Sun tiba-tiba menyadari bahwa ujian yang dia alami sebelumnya hanyalah cara bagi penguasa surga untuk merekrut murid. Kalau kamu mau, kamu bisa menjadi murid sekarang. Selama kamu membuka pikiran, aku bisa mengintegrasikan apa yang telah aku pelajari dalam hidup ini ke dalam sebuah jejak kecil dan meninggalkannya di hatimu. Penguasa Tongtian memiliki suara yang lembut dan senyuman yang hangat, terlihat jelas bahwa dia sangat bahagia dan tidak merahasiakan penghargaannya terhadap Lin Sun. Lin Sun tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Setelah menyaksikan pemandangan di kuburan, dia telah menyimpulkan bahwa penguasa surga pastilah makhluk yang sangat kuat. Selama karir kultivasinya, ribuan orang kuat yang tidak lebih lemah dari Kaisar Rilem dikalahkan olehnya. Jika Anda bisa memujanya sebagai guru Anda, kultivator mana di dunia ini yang bisa menolak?
Tapi setelah berpikir dalam diam untuk waktu yang lama, Lin Sun menghela nafas pelan agar adil kepada para senior. Para junior telah belajar dari master mereka dan menjadi magang. Sebelum dia selesai berbicara, penguasa Tongtian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan tertawa, dengan kebanggaan yang tak tertandingi dalam suaranya. Anak kecil, di dunia ini, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk berkhotbah dan mengajarimu selain aku? Singkatnya, ini menunjukkan penghinaan karena tidak memperhatikan para pahlawan dunia. Lin Sun berpikir sejenak dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Terlebih lagi, karena saya telah berlatih sejauh ini, saya sudah memiliki jalan yang ingin saya kejar. Implikasinya, ia tidak kekurangan bimbingan dalam mengajar dan mengajar. Penguasa Tongtian terkejut, menatap Lin Sun dengan heran, dan berkata, anak kecil, apakah kamu serius? Kamu harus tahu bahwa kamu hanya perlu menganggukkan kepala untuk mengambil alih jubahku. Mulai sekarang, apalagi menjadi seorang kaisar, kamu akan berada di atasku. Jelas tidak sulit di atas wilayah kekaisaran. Yang mengejutkannya, Lin Sun menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan nada meminta maaf, saya mengecewakan senior. Senyuman di wajah penguasa Tongtian memudar, dia terdiam sejenak, dan menghela nafas. Saya tidak pernah menyangka akan ada pemuda aneh seperti Anda di dunia ini. Namun Anda diizinkan datang ke sini. Hei, takdir mempermainkan orang, mantelku, bisakah dipotong sekarang? Ada kesepian dan kesedihan dalam suara itu. Lin Sun tidak tahan, tapi sebelum dia bisa berbicara, penguasa Tongtian sudah berkata, anak kecil, jejak keinginanku ini akan segera hilang. Bahkan jika kamu tidak menjadi murid, bisakah kamu menerima warisanku ketika Anda menemukan orang yang ditakdirkan? Bisakah Anda membantu saya merekrut seorang murid? Di akhir kalimat, dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Hanya bagaimana jika aku memohon padamu? Setelah mengatakan ini, bagaimana Lin Sunyan bisa menolak lagi? Namun, saat dia hendak mengangguk, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Jangan setuju dengannya. Orang ini bukan lagi penguasa surga yang sebenarnya. Di kejauhan, sosok wanita misterius muncul, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Apa? Ekspresi Lin Sun tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, penguasa Tongtian mengerutkan kening dan berkata tidak senang, sungguh lancang. Saya merekrut seorang murid, dan Anda, sedikit sisa jiwa, berani berbohong dan tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Sebelum dia selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Ledakan, seolah tubuh wanita misterius itu tersapu oleh kekuatan yang menakutkan, dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan tiba-tiba menghilang. Lin Sun merasa ngeri dan kulit kepalanya mati rasa. Dia tahu betul betapa kuatnya wanita misterius itu, tapi sekarang, dia tidak bisa menghentikan serangan penguasa surga. Ada keheningan di lapangan, dan penguasa Tongtian menghela nafas pelan. Aku memang bukan lagi diriku, tapi sebuah merek kemauan. Anak kecil, jangan kaget, buka pikiranmu, terima saja warisannya. Ada keajaiban dalam suaranya, yang membuat Lin Sun merasa damai dan memberinya ide untuk patuh, seperti orang yang dicintai membisikkan instruksi di telinganya. Tapi segera, Lin Sun menggigit ujung lidahnya dengan tajam, dan Ling Tai benar-benar terjaga. Dia menatap penguasa surga dan berkata, kebaikan senior, saya memahaminya, tetapi saya tidak dapat menerimanya, jadi saya mengucapkan selamat tinggal. Karena itu, dia akan bangun. Namun sekeras apapun dia berusaha, tubuhnya tetap tidak bergerak, terkurung sepenuhnya, dan dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Ekspresinya langsung berubah. Pada saat yang sama, penguasa Tongtian tampak sedih, dan sambil minum teh, dia bergumam, saya hanya ingin menerima seorang murid, meneruskan mantel saya, dan kemudian pergi ke jalan bintang abadi. Kenapa saya harus menunggu begitu lama? Tapi yang kamu tunggu adalah hal yang bodoh. Suaranya juga sangat sedih, seolah sangat tersesat. Tapi ada sedikit rasa dingin dan kesedihan di antara alisnya, dan keseluruhan dirinya seperti iblis kuno yang menakutkan, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Perlu dicatat bahwa sebelumnya, dia memiliki penampilan yang agung, dengan janggut dan rambut berkibar, dan aura di sekelilingnya seperti makhluk abadi atau dewa. Dia seperti kembang api yang tidak wajar. Sikapnya berani dan bebas dan mudah, membuat orang merasa seperti mereka sedang menghirup angin musim semi. Tapi saat ini, auranya tampak sangat menakutkan. Dalam sekejap, Lin Sunru jatuh ke dalam gua es dan merasa kedinginan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa apa yang tersembunyi di balik pintu ke langit ini bukanlah semacam keberuntungan dan peluang tertinggi, tapi sebuah keinginan yang begitu menakutkan dan berbahaya. Dengan kata lain, wanita misterius itu benar, penguasa surga di hadapannya bukan lagi dirinya yang sebenarnya. Aku memberimu kekayaan dan jubahku, oke, kenapa kamu harus menolak berkali-kali? Belum pernah ada yang berani mempermalukanku seperti kamu sebelumnya. Penguasa Tongtian memandang Lin Sun dan berkata dengan suara rendah,
Anak muda, beritahu saya sesuatu yang tidak ingin Anda dengar. Jika saya masih hidup, saya bahkan tidak akan melihat karakter seperti Anda. Anda terlalu kecil. Ekspresi Lin Sun tidak pasti. Dia menekan rasa berdenyut dan keterkejutan di hatinya dan berkata langsung katakan padaku, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Terimalah seorang murid. Penguasa Tongtian berkata tanpa ragu-ragu, saya akan mengintegrasikan semua kebijaksanaan, pengalaman saya ke dalam tubuh Anda. Pada saat itu, siapa di dunia ini yang akan melakukan apapun terhadap Anda, siapa yang tidak berani memberitahu Anda di mana Anda berada di mata Anda. Di akhir kalimat, dia tiba-tiba berdiri, lengan baju lebar dan jubahnya berkibar, dan antusiasme yang tak terlukiskan muncul di antara alisnya. Pada saat itu, kamu akan menuruti kemauanku, memulai jalan tertinggi, menerobos gerbang bintang lagi, bertarung di jalan bintang abadi, dan membunuh semua musuh. Suaranya seperti guntur, dan niat membunuh menembus langit. Penguasa Tongtian memiliki sikap yang flamboyan, seolah-olah dia gila. Lin Sun tiba-tiba menjadi tenang pada saat ini. Bagaimana penguasa Tongtian saat itu bisa menjadi karakter yang suram, kejam, dan gila? Wanita misterius itu benar, dia bukan lagi penguasa surga, dia hanyalah jejak kemauan yang telah lama menunggu di sini. Jika penguasa surga yang asli masih hidup, bagaimana Anda bisa menaruh semua harapan Anda pada menerima murid? Dengan kata lain, niat awal penguasa Tongtian adalah meninggalkan jejak wasiatnya dan mewariskan warisannya. Oleh karena itu, alam rahasia yang mencapai langit ini tertinggal, menunggu mereka yang ditakdirkan untuk membuka pintunya. Tetapi penguasa Tongtian mungkin tidak menyangka bahwa jejak wasiatnya telah berubah total setelah penantian yang lama. Jejak kemauan ini mewarisi obsesi Lord Tongtian terhadap jalan bintang abadi, tetapi tidak mewarisi kondisi pikiran Lord Tongtian. Menarik napas dalam-dalam, Lin Sun berkata, jika saya tidak setuju, bahkan jika Anda membunuh saya, Anda tidak akan pernah bisa mencapai apa yang Anda inginkan. Senyum penguasa Tongtian memudar dan dia menatap Lin Sun dengan mata dingin. Tidak masalah apakah Anda setuju atau tidak. Nanti saya akan menggunakan kebijaksanaan saya untuk menyatu dengan pikiran Anda, keinginan saya untuk menyatu dengan tubuh Anda, dan keinginan saya untuk menyatu dengan tubuh Anda, keinginan untuk menyatu dengan tubuhmu. Warisan akan diintegrasikan ke dalam budidayamu. Singkatnya, saat itu kamu akan menjadi aku, dan aku akan menjadi kamu. Kamu dan aku, guru dan murid, akan hidup bersama di dunia dan mempraktikkan Taoisme bersama. Aku akan membantumu membunuh musuhmu, dan kami akan membunuh musuhku, bersama-sama. Nah, pada akhirnya kita akan mendaki ke ujung jalan bersama-sama, mengendalikan semua jalan, dan menjadi penguasa surga. Ekspresi penguasa Tongtian menjadi fanatik lagi, bahkan gila. Pada saat itu, jika kamu ingin meninggalkan tuanku, cukup tuanku memberimu tubuh lain. Setelah mendengarkan ini, Lin Sun merasa kedinginan baik secara fisik maupun mental. Apakah ini perampokan? Tidak, ini berarti meninggalkan semua kebijaksanaan, pikiran, dan kemauan Anda, berintegrasi sepenuhnya dengan orang lain, dan berbagi tubuh Anda. Tapi sampai saat itu tiba, bagaimana aku bisa tetap menjadi diriku sendiri? Lin Sun berkata dengan dingin, saya tidak pernah berpikir bahwa penguasa surga yang perkasa adalah orang yang begitu sombong dan tak tertandingi selama hidupnya. Dia pernah berjalan melintasi surga, hanya mencari kekalahan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan meninggalkan jejak keinginannya setelahnya, kematiannya. Brand, mereka semua memilih untuk mengkhianatinya, sungguh menyedihkan. Penguasa Tongtian tampak acuh tak acuh dan berkata tidak ada gunanya memprovokasi para jenderal. Anda benar, aku sebelum kematianku memang berbeda dari diriku yang sekarang, tapi itu tidak masalah lagi. Selama aku bisa membukanya gerbang bintang-bintang lagi dan berjuang untuk keabadian. Xinglu, bahkan jika dia menjatuhkan semua orang di dunia, terus kenapa? Murid, ini adalah ciptaan tertinggi yang harus kamu nikmati. Dengan aku terintegrasi ke dalam tubuhmu, kamu akan mampu menginjak-injak langit di bawah kakimu di masa depan. Setelah mengatakan ini, penguasa Tongtian tersenyum tipis. Murid, ketika kamu menyadari kekuatan yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan lagi membenci gurumu. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus ruang di antara alis Lin Sun. Pada saat ini, Lin Sun tidak punya waktu untuk bereaksi, dan karena tubuhnya benar-benar di penjara, dia ditakdirkan untuk tidak dapat melawan, jadi dia hanya bisa menyaksikan semuanya terjadi. Lin Sun bahkan yakin bahwa bahkan jika dia menolak, itu akan sia-sia menghadapi keberadaan menakutkan yang tak terbayangkan. Rasa sakit yang menyengat datang dari jiwanya, dan Lin Sun tidak punya waktu untuk memikirkannya, seolah-olah jiwanya terkoyak oleh kerucut yang tajam, dan arus dingin yang mengerikan mengalir ke dalam jiwanya. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan serupa menyerang tubuh dan pikirannya, mencoba menduduki tubuhnya dan merebut hati Taonya.
Hal yang paling menakutkan adalah dari awal hingga akhir, Lin Sun tidak dapat menahan diri dan hanya bisa diam-diam merasakan semua ini terjadi. Selama masa ini ketika dia masih waras, Lin Sun tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Wanita misterius itu telah menunggu rahasia besar selama bertahun-tahun tanpa akhir, sebuah kesempatan yang juga dia nantikan. Pada akhirnya, ini akan menjadi bencana besar. Siapa yang bisa membayangkannya? Secara bertahap, perasaan yang sangat menyakitkan dari rasa sakit yang merobek melonjak dari jiwa, tubuh, dan pikirannya, membuat kesadaran Lin Sun mulai kabur. Perasaan itu sungguh ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan yang tak terlukiskan. Bas! Tiba-tiba, di dada Lin Sun, pembuluh darah spiritual asli menghasilkan semburan panas yang aneh dan tidak jelas, menyebar. Hampir di saat yang sama, auman penguasa Tongtian yang dipenuhi keheranan, kebingungan, dan kemarahan bergema. Jurang menelan langit. Tidak, bagaimana ini mungkin? Kesadaran awalnya kabur Lin Sun tiba-tiba menjadi lebih jelas, dan dia melihat secercah harapan lagi. Mungkinkah kekuatan bawaannya sendiri cukup kuat untuk membuat pancaran kehendak penguasa surga ini menakutkan? Semua serangan teroris tiba-tiba berakhir pada saat ini. Seolah-olah penguasa Tongtian telah menemui hal yang paling menakutkan di dunia, dan ada sedikit getaran dalam suaranya, seolah dia tidak percaya dan tidak mau menerimanya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Anak ini dia sebenarnya keturunanku, Luo Tongtian. Ledakan. Dalam sekejap, Lin Sun merasa seperti disambar petir. Luo Tongtian. Keturunan. Apakah penguasa Tongtian leluhur dari garis keturunan ibunya Luo Qingxun? Ini sangat tiba-tiba sehingga Lin Sun, yang sudah sedikit sadar, merasa hampa dan bingung. Orang yang ingin mengambil segalanya darinya sebenarnya adalah kerabatnya. Absurditas urusan duniawi dan tipu muslihat alam tidak lebih dari ini. Pencuri yang hebat, kamu membuatku dikalahkan secara menyedihkan di jalan bintang abadi, dan kamu juga ingin memadamkan harapan terakhirku untuk membalas dendam. Sungguh kejam. Suara Tuhan Surga dipenuhi dengan kemarahan, kesedihan dan kebencian yang tiada taraf. Mungkin, bahkan dia tidak menyangka bahwa pemuda yang telah dia tunggu selama bertahun-tahun dan akhirnya mendorong pintu ini akan benar-benar. Darahnya mengalir. Apakah ini hasil dari pembukaan jalan menuju bintang? Apakah ini balas dendam padaku, Luo Tongtian? Jika tidak, mengapa kamu mengatur agar orang ini masuk melalui pintu? Mengapa? Sial, aku hanya tidak percaya. Aku bukan lagi Luo Tongtian, aku hanya obsesi. Belum lagi aku mewariskannya kepada generasi mendatang. Ya, saya sedang berkhotbah. Hanya keturunan saya yang layak bergabung dengan saya untuk bertarung di jalan bintang abadi lagi. Penguasa surga meraung, terengah-engah, dan jatuh ke dalam kemarahan dan kegilaan. Ledakan. Hampir di saat yang sama, rasa sakit yang mengerikan itu muncul lagi, membuat Lin Sun hampir pingsan, dia terkejut dan marah, dan sepenuhnya mengerti. Meskipun penguasa Tongtian memiliki hubungan darah dengannya, penguasa Tongtian di depannya bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Untuk bertarung di jalan bintang abadi lagi, obsesi untuk sepenuhnya mengkhianati penguasa surga jelas sangat ingin menyerangnya. Wah, pembuluh darah spiritual asli bersinar, mengalir dengan fluktuasi yang aneh dan tidak jelas. Namun, dia tidak bisa lagi menahan invasi kekuatan menakutkan itu, dan ketidakberdayaan serta keengganan membanjiri hati Lin Sun lagi. Hal paling konyol dan kejam di dunia bisa terjadi padanya. Lin Sun tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Nak, karena kamu adalah keturunanku, kamu seharusnya lebih tahu bahwa apa yang aku lakukan hanya akan membawa kebaikan bagimu, dan tidak akan merugikanmu. Di masa depan, saat aku menjadi satu-satunya penguasa langit dan bumi, aku akan mengembalikan semuanya padamu, dan membiarkanmu menikmati keabadian bersamaku. Suara penguasa Tongtian serak dan rendah, dan pikirannya jelas telah kembali tenang. Ada sedikit rasa bersalah dalam kata-katanya, dan juga tekad bahwa dia tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Aku bukan keturunanmu, kamu hanyalah obsesi yang mengkhianatimu, guk-guk gila yang lebih buruk dari orang menyebalkan. Lin Sun mengertakkan gigi dan mengutuk. Pikirannya mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran, kesadarannya mulai kabur, dan dia benar-benar akan kehilangan kekuatannya. Ha, kamu terlihat sangat bangga dan bangga, kamu layak menjadi keturunanku, Luo Tongtian. Penguasa surga mengagumi. Namun, tindakannya menjadi semakin kejam. The Great Abyss menelan langit, dan dia memiliki kemampuan yang sama saat itu. Berkat cara inilah dia menjarah semua cara di dunia untuk digunakan sendiri, dan mengalahkan semua musuh besar di dunia. Dia juga menyadari misteri jurang besar yang menelan langit. Setelah dia tenang pada saat ini, dia berpikir lagi. Mungkinkah ini Tuhan yang membantu saya? Pastinya. Mungkin, Tuhan tidak tega melihatku gagal total, dan ingin membantuku berjuang di jalan menuju bintang abadi lagi.
Dia akan menerobos kekuatan spiritual asli Lin Sun dan sepenuhnya memenuhi pikiran, jiwa, dan kemauannya. Aura yang tenang, luas dan aneh tiba-tiba muncul di tubuh Lin Sun. Pada saat ini, gerakan penguasa surga tiba-tiba berhenti, dan kekuatan yang didistribusikan di tubuh Lin Sun tiba-tiba berkumpul di satu tempat seolah-olah dia ketakutan. WHO! Penguasa Tongtian berteriak keras pada saat ini, kekuatannya tertanam dalam pikiran Lin Sun, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak dapat menemukan sumber aura aneh itu. Bas! Tapi segera, satu demi satu, teks kuno misterius yang berwarna hijau seolah-olah dibuang dari jalan besar, muncul di benak Lin Sun seperti mimpi. Menginjak sepatu bintang dan berjalan di Kunlun. Memegang matahari dan bulan di lengan baju, langit memasuki garis telapak tangan. Saya datang dari dunia fana untuk mengetuk pintu keabadian. Metode yang luar biasa mengungkapkan sifat pikiran, dan jalan diberikan kepada mereka yang ditakdirkan. Ini adalah sebuah syair, mengalir dengan cahaya suci dan luas, namun jatuh ke mata penguasa surga, seperti menyaksikan keberadaan yang paling menakutkan di dunia. Tiba-tiba ia mengeluarkan teriakan marah mengajarkan jalan, orang menyebalkan macam apa yang berani meninggalkan bekas seperti itu di tubuhku, permaisuri Luo Tongtian. Gata ajaran karma adalah semacam jejak yang ditinggalkan oleh ajaran dan karma, yang melambangkan pengakuan sang guru kepada para muridnya, memiliki gata ini setara dengan menjadi penerus sah dari guru gata ini. Dengan sedikit kemauan, Anda ingin merampas Taoisme keturunan kami dari Gunung Fangchun. Itu sedikit melebih-lebihkan kemampuan Anda. Mundur, tawa sehalus hembusan angin, suaranya seperti Tao, kosong dan tanpa jejak. Sebelum dia selesai berbicara, syair Tao yang tercermin dalam hati Lin Sun seperti jaring besar yang terdiri dari teks-teks Tao, menyelubungi kekuatan penguasa surga. Ledakan. Penguasa Tongtian mundur tanpa ragu-ragu. Dia merasakan bahaya yang ekstrim. Jika dia tidak mundur, dia akan dipenjara dan langsung dimusnahkan. Wah! Saat berikutnya, sosok penguasa Tongtian muncul di luar tubuh Lin Sun, tapi wajahnya berubah pucat dan menakutkan. Hampir seketika, dia melihat sebuah pagoda yang tampak seperti terbuat dari emas ilahi mengkilap keluar dari tubuh Lin Sun, mengambang di kehampaan, dan bersinar terang. Pagoda segi delapan penuh dengan kecanggungan kuno, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan pancaran emas ilahi seperti batu giok, yang sangat sakral. Ditangguhkan dalam kehampaan, nampaknya mampu menekan masa lalu dan masa kini. Jalannya tidak ada habisnya. Penguasa Tongtian menyipitkan matanya sedikit, dan dengan kekuatannya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada garis Taoisme yang tercetak di permukaan Endless Avenue Tower. Pukulan demi pukulan, seperti kumpulan jalan alami. Namun, beberapa teks kuno tidak lengkap dan tidak dapat dikenali sama sekali. Tetapi penguasa Tongtian melihatnya, atau dengan kata lain, dia teringat asal-muasal menara ini. Jalan besar tidak ada habisnya bagi pagoda. Anda adalah orang tua yang duduk di atas awan 9 langit, memegang kocokan Tao Dao, dan menapaki jalan besar tanpa ujung pagoda. Anda bukanlah Buddha atau Tao, bukan Konfusianisme atau iblis. Ada nada terkejut dalam suaranya. Kenangan berdebu muncul di benak Lord Tongtian. Dahulu kala, dia mencari di langit dan melintasi bidang bintang yang tak terbatas, hanya untuk menemukan lawan yang layak untuk berduel. Dia ingat bahwa itu berada di tempat Guiksu, salah satu dari 4 reruntuhan kuno, dan dia pernah bertarung melawan Kaisar Rilem yang kuat yang tinggal dalam pengasingan di sana. Kemudian, meskipun ahli tingkat Kaisar ini dikalahkan olehnya, dia tersenyum dan berkata jika senior di Guiksu mengambil tindakan, kamu pasti akan dikalahkan. Pada saat itu, penguasa Tongtian ragu-ragu, jadi dia mulai mencari, tetapi dia baru kembali ke reruntuhan setelah mencarinya, setelah bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya tidak menemukan apapun. Tepat ketika dia berpikir bahwa senior yang disebutkan oleh pembangkit tenaga listrik alam Kaisar tidak ada sama sekali. Tapi sebuah suara terdengar di telingaku. Semua yang kamu lakukan sebelumnya telah kulihat, tapi kamu bahkan tidak bisa melihat keberadaanku, jadi kenapa bicara tentang duel kalaupun ada duel, kamu tidak punya peluang untuk menang. Satu kalimat membuat tubuh penguasa Tongtian menjadi kaku saat itu, seolah-olah dia menerima pukulan terberat. Sebelum meninggalkan Guiksu, dia akhirnya melihat sekilas dan melihat sesosok tubuh duduk tinggi di langit, memegang kocokan di tangan dan mengendalikan pagoda, menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Hanya dengan sekali pandang, sosok ini menghilang. Namun pengalaman ini membuat penguasa Tongtian tak terlupakan seumur hidupnya, ia telah menyimpulkan angka itu berkali-kali, namun pada akhirnya ia tidak menemukan apapun. Tidak lama kemudian, ketika dia hampir tak terkalahkan di dunia, dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya sosok yang dia lihat saat itu. Namun, pada saat itu, dia bertekad untuk masuk ke jalan bintang abadi dan menemukan keabadian abadi yang sebenarnya, dan dia terlalu malas untuk mempedulikan hal lain.
Sesuai ambisinya, jika ia melihat sosok itu lagi di kemudian hari, ia pasti akan bersaing dengannya lagi. Sayang sekali dia gagal dalam perjalanan ke jalan bintang abadi itu. Tidak ada cara untuk berbicara tentang persaingan. Tetapi penguasa Tongtian tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun yang panjang ini, keturunannya akan melihat menara ini lagi. Untuk sesaat, dia tertegun, dengan emosi yang tak terkatakan mengalir di dalam hatinya. Setelah menunggu selama bertahun-tahun tanpa akhir, saya pikir saya akan menunggu sesuatu yang memungkinkan saya bertarung di jalan bintang abadi lagi. Ujung-ujungnya yang kita tunggu adalah keturunan yang darahnya mengalir sendiri. Ini seperti takdir yang mempermainkan orang, seolah-olah sudah diputuskan dalam kegelapan, membuat orang seperti dia kehilangan kendali dan sulit mengendalikan diri. Namun pada akhirnya, dia tetap kejam dan tidak mempedulikan apapun demi mencapai apa yang diinginkannya. Namun siapa sangka di salah satu keturunannya, ia akan menemukan ayat instruksi yang ditinggalkan oleh orang yang telah memberikan pukulan terberat kepadanya. Ini tampak seperti sebab dan akibat yang misterius, membuat penguasa Tongtian bertanya-tanya, mungkinkah ini balas dendam? Apakah karena dia pernah menerobos gerbang bintang sehingga dia tidak bisa mentolerir kebangkitannya lagi? Tidak mau berarti tidak mau, dan menjadi paranoid itu gila. Rekan Tao, karma tidak dapat mengganggumu. Kamu yang mempersulit dirimu sendiri. Pagoda jalan tak berujung dipenuhi dengan kilau ilahi, dan suara yang hampa dan halus seperti angin jernih dan bulan cerah keluar. Kentut, penguasa Tongtian sangat marah, dan matanya hampir pecah. Saya terobsesi untuk mencari kebenaran, tetapi Tuhan tidak dapat mengizinkan saya memasuki jalan bintang abadi lagi. Bagaimana mungkin saya sendiri tidak dapat memikirkannya? Ledakan, menara jalan yang tak berujung bersinar, menyebarkan cahaya yang tak terbatas dan menyala-nyala, luas dan tebal, menekannya. Dengan letupan, penguasa Tongtian langsung ditekan dan berlutut. Sosok tak tertandingi yang pernah bertarung melawan seluruh surga, hanya mencari kekalahan, pada saat ini, tidak mampu memblokir serangan Wu Dao Wu En Tower. Meskipun dia bukan lagi penguasa surga, dan hanya memiliki kemauan paranoid, dia mampu mengusir wanita misterius itu dalam sekejap mata belum lama ini. Dapat dilihat dari sini bahwa kekuatan Endless Avenue Tower bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh keinginannya. Lagi sibuk apa? Penguasa Tongtian sangat marah dan ingin bangkit untuk menaklukkan, tetapi tubuhnya ditekan dengan kuat oleh sinar cahaya yang luas satu demi satu. Dan, saat cahayanya memancar, tubuhnya terhapus sedikit demi sedikit. Secercah obsesi, keras kepala dan keras kepala. Jika kamu melihatnya saat itu, aku khawatir kamu akan musnah tanpa aku mengambil tindakan. Di Endless Avenue Tower, suara jernih dan kosong terdengar lagi. Siapa kamu? Penguasa Tongtian meraung, matanya merah, dan dia sangat ganas. Itu hanya sekedar pengajaran syair. Jika kamu tidak ingin merebut mantel Fangchunsanku, aku tidak akan muncul. Jadi, kamu adalah penguasa Gunung Fangchun karena kamu adalah guruku. Mengapa kamu tidak bisa mentolerirku? Apakah salah jika aku mengajarkan caraku sendiri kepada keturunanku? Tubuh penguasa Tongtian runtuh, dan dia akan menghilang setelah ditekan, tetapi dia tidak mau menyerah, berjuang dan mengaum tak terkendali. Tao bisa bertahan, tapi obsesi harus dihilangkan. Suara samar itu seperti wasiat yang dikeluarkan oleh penguasa tertinggi di atas 9 langit, halus dan jelas, tetapi tidak perlu dipertanyakan lagi. Penguasa Tongtian tertawa sedih bagaimanapun juga, kamu seperti dewa pencuri yang tidak bisa mentolerirku hahaha. Jalan omong kosong ini telah membuatku menunggu bertahun-tahun dengan sia-sia, tapi pada akhirnya penantian itu tiba, sia-sia, semuanya sia-sia, hahaha. Suara itu dipenuhi dengan keengganan dan kebencian yang tak ada habisnya. Jika kamu ada di sini, kamu tidak akan pernah bisa mengatakan kata-kata seperti itu. Kamu bagaimanapun juga hanyalah sebuah obsesi. Akan sangat konyol untuk meratap dengan sia-sia. Dari awal hingga akhir, suara samar itu terdengar halus dan damai. Sosok Lord Tongtian menjadi semakin transparan dan kabur, sebelum menghilang, dia tiba-tiba mengungkapkan jejak ejekan yang tiada taraf dan mendesis. Jika menara ini dirusak, maka akan terjadi malapetaka. Aku ini secercah obsesi, tapi kamu bukan apa-apa, hanya secercah nafas pengajaran syair. Jika itu benar-benar penguasa Gunung Fangchun, keturunan di depan dari saya, sebelumnya mengapa Anda perlu datang ke alam rahasia Tongtian untuk mengasah Taoisme Anda? Di akhir kalimat, dia sepertinya menyadari sesuatu dan tiba-tiba tertawa. Biar ku tebak, dirimu yang sebenarnya telah jatuh seperti aku, dan sudah lama jatuh, kan? Hahaha, itu pasti. Dewa pencuri belum melepaskanku, jadi kapan dia akan melepaskanmu? Suara itu berhenti tiba-tiba. Sosok penguasa surga hancur total dan berubah menjadi hujan cahaya, tertinggal di kehampaan, jernih dan bersinar. Ini adalah Tao yang ditinggalkan oleh penguasa surga, dan disinilah letak mantelnya. Wah,
Saat sinar cahaya mengalir melalui Endless Avenue Tower, orang bisa melihat Tao yang cemerlang mengalir ke tubuh Lin Sun, yang sudah lama pingsan, dan menyatu dengan pikirannya. Ajaibnya, di dalam hati Lin Sun, sebuah simbol peta bintang muncul, menyerap semua Tao yang terang, dan kemudian menghilang lagi di dalam hati Lin Sun. Pencuri apa itu tidak ada sama sekali. Kamu tidak pernah mengerti apa satu-satunya jalan yang abadi. Suara samar dan halus itu mendesah. Samar-samar, sepertinya ada sosok tanpa tubuh berjalan keluar dari Endless Avenue Tower, mendatangi Lin Sun yang tertidur, dan membungkuk sedikit untuk melihat ke bawah. Pria itu saat itu memiliki karisma yang tak tertandingi. Saya pikir dia bisa sukses, tapi dia gagal karena obsesinya. Tidak apa-apa, biarlah jalannya diwarisi oleh keturunannya. Kalau jalannya terus berlanjut, api jalannya tidak akan padam. Segera, sosok halus ini tiba-tiba menghilang dan menghilang. Tower of Endless Avenue tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke tubuh Lin Sun. Adegan yang baru saja terjadi seperti ilusi yang tidak nyata, tidak meninggalkan jejak. Lin Sunru sepertinya mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia mendengar auman penguasa surga yang sangat marah, dengan keengganan dan keputusasaan segera, terdengar tawa gila lainnya. Kemudian, dia melihat langit berbintang yang luas, dengan bintang-bintang tak berujung beredar di dalamnya, bintang-bintang dan sungai-sungai terbalik, dan luasnya sekelilingnya. Ada sosok pendukung kuat yang berdawah di langit berbintang. Dia memiliki lengan lebar dan ikat pinggang longgar, dengan rambut acak-acakan. Penampilannya kuno dan aneh, dan dia agung. Dia seperti penguasa surga. Setiap gerakan yang dia lakukan menarik kekuatan jalan besar, menyebabkan langit berbintang yang tak terbatas gemetar, menyebabkan Zuxu yang luas beresonansi, dan membuat suara jalan besar bergema di seluruh 9 langit dan 10 bumi. Lin Sun tiba-tiba memiliki intuisi yang kuat, itu adalah penguasa Tongtian yang sebenarnya, Luo Tongtian, dan bukan jejak keinginan paranoid. Karena hanya penguasa surga sejati yang dapat memiliki rahmat yang tak tertandingi dan aura yang tak terkalahkan. Lambat laun, mimpi itu menjadi kabur, dan penguasa surga yang sedang melaksanakan ajarannya di langit berbintang, Zuxu yang tak terbatas dan bintang-bintang, akhirnya berubah menjadi simbol peta bintang yang aneh. Kemudian, ia pecah berkeping-keping dan berubah menjadi hujan cahaya yang tiada henti, menyala-nyala dan indah. Lin Sun, yang sedang tidur, tiba-tiba terbangun. Dia tiba-tiba duduk dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa semuanya telah berubah. Pondok jerami dengan bunga-bunga subur dan pepohonan serta gemericik aliran sungai telah hilang, dan tidak ada jejak kehendak Tuhan Surga. Di segala arah, ada makam satu demi satu, totalnya ada 1009, kecuali makam terakhir, segala macam benda aneh diletakkan di atas meja batu di depan setiap makam. Itu kuburan itu. Lin Sun tercengang. Mungkinkah semua yang saya alami sebelumnya hanyalah mimpi? Tapi itu terlalu nyata. Tidak, ini jelas bukan mimpi. Lin Sun menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mencoba menenangkan dirinya. Pada saat ini, dia merasakan riak di benaknya. Berbagai kekuatan warisan misterius muncul di benaknya. Dalam keadaan linglung, Lin Sun tampak melihat langit berbintang yang luas lagi, dengan miliaran bintang mengalir di dalamnya, dan sosok tak tertandingi berbicara di dalamnya. Milet bergetar di dinasti Zhou, dan bintang-bintang beresonansi. Sosok agung penguasa Tongtian bagaikan inkarnasi Tao, dan setiap gerakan mengarah pada tren Tao yang misterius dan tak terduga. Dalam benak Lin Sun, berbagai wawasan warisan muncul, seperti arus deras yang mengamuk, memengaruhi pikirannya. Hingga kemudian, sosok penguasa Tongtian tiba-tiba berhenti, lengan kanannya terentang di kehampaan, dan menunjuk dengan ringan. Miliaran bintang tiba-tiba meledak dan hancur. Zuxu yang besar menghilang seperti pecahan kaca. Ledakan. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan yang muncul setelah Zhou Su meledak dan bintang-bintang dimusnahkan serta meledak semuanya ditelan ke dalam tubuh penguasa surga. Kekuatannya tiba-tiba menjadi jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, dan seluruh sosoknya seperti lubang hitam besar di alam semesta. Tempat di mana dia berdiri sudah kosong, tapi dia bisa mengambil satu langkah maju. Kekosongan itu juga tertelan dan meledak. Kemudian, Eternal Star Road yang misterius muncul. Segala macam wawasan tiba-tiba berakhir di sini. Lin Sun terbangun tiba-tiba, dengan warisan yang tercetak jelas di benaknya. Telan langit dan bumi, rebut kekuatan besar Zuxu untuk saya gunakan, Zuxu tidak ada habisnya, kekuatan saya tidak ada habisnya, tubuh saya tidak terukur, metode saya tidak ada habisnya. Berbagai fluktuasi warisan yang misterius dan tidak jelas beredar, berubah menjadi sutra melahap tanpa akhir. Ini adalah warisan inti dari Dao Besar, ini adalah kitab suci sebenarnya dari Dao Besar yang akhirnya diciptakan oleh penguasa Tongtian setelah mencari jalan melalui penaklukan selama bertahun-tahun. Terlebih lagi,
Inti dari kitab suci Tao ini adalah bakat jurang besar menelan langit. Dapat dikatakan bahwa Sutra Great Devouring tak berujung ini adalah sutra Tao tertinggi yang diciptakan khusus oleh penguasa Tongtian untuk jurang besar yang menelan langit. Dalam pertempuran Lord Tongtian sebelumnya, dia yang mengendalikan kitab suci Tao ini telah mengalahkan raksasa di surga satu demi satu. Jika ada kultivator lain, bahkan jika mereka memperoleh sutra ini, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat memahami rahasianya, karena tanpa bakat jurang besar yang menelan langit, semuanya akan sia-sia. Namun bagi Lin Sun, mempraktikkan Tao Sutra ini sama sekali tidak sulit. Mantel dan mantel, pemahaman Taoisme seumur hidup, semuanya terintegrasi ke dalam sutra Tao ini. Selama hidupnya, penguasa surga memang orang dengan bakat dan bakat luar biasa, cukup untuk mengejutkan masa lalu dan masa kini. Setelah mengalaminya dalam diam untuk waktu yang lama, Lin Sun tidak bisa menahan nafas. Sutra Great Devouring tak berujung ini tidak sesederhana sekedar teknik. Berisi tentang anatomi Tao, pengertian Tao, dan penjelasan tentang Tao bisa dikatakan luas dan mendalam, serta langka di dunia. Namun kerugiannya juga jelas. Jika Anda tidak memiliki bakat menelan langit di jurang maut, Anda tidak dapat memahaminya. Kamu sudah bangun. Suara dingin terdengar di telinganya, menyebabkan Lin Sun terbangun dari meditasinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa wanita misterius itu telah tiba di sampingnya pada saat yang tidak diketahui. Kuburan kosong, makam berdiri seperti pohon, dan sosok wanita misterius itu dikelilingi gumpalan cahaya, sosoknya anggun dan langsing, seperti peri di bumi, dan wajahnya tidak terlihat. Namun meski begitu, hal itu tetap memberi Lin Sun rasa kesucian yang tidak bisa dinajiskan. Kamu sudah koma selama sebulan, kata wanita misterius itu lagi. Lin Sun terkejut. Rasanya seperti pengalaman seperti mimpi. Ketika dia bangun, sebulan telah berlalu. Senior, apakah kamu tidak terbunuh oleh obsesi penguasa surga? Lin Sun ingat dengan jelas bahwa itu adalah pengingat wanita misterius yang mencegahnya untuk secara langsung menyetujui usulan Tuan Tongtian untuk menerima murid. Namun karena itu, wanita misterius itu diterbangkan oleh penguasa surga dan menghilang. Saat itu, Lin Sun mengira wanita misterius itu sedang dalam masalah. Alam rahasia Tongtian ini adalah harta karun yang ditinggalkannya. Meskipun dia memiliki secerca obsesi, di sini dia seperti seorang master. Bahkan aku ditakdirkan untuk tidak menjadi lawannya, tetapi dia ingin membunuhku, dan itu sama sulitnya. Bencana. Suara wanita misterius itu dingin, tanpa emosi apapun, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Lin Sun menghela nafas lega dan berkata, "Senior, apakah dunia di balik gerbang surga mengecewakanmu?" Wanita misterius itu berkata kemalangan bergantung pada berkah. Setelah kesulitan ini, sebenarnya membuatku teringat beberapa hal di masa lalu. Dia memandang Lin Sun dan berkata, dan Anda, setelah melalui kesengsaraan besar, belum menerima peluang besar. Lin Sun terdiam sejenak dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia hampir mati saat membuka pintu ke langit kali ini, hal itu juga memberinya beberapa manfaat yang tidak terduga. Dia akhirnya mengetahui bahwa penguasa Tongtian, yang bernama asli Luo Tongtian, adalah nenek moyang dari garis keturunan ibunya dan memiliki hubungan darah yang dekat dengannya. Mantel yang ditinggalkan oleh penguasa Tongtian, yang disebut Sutra Agung Melahap tak berujung, kini telah diperolehnya sendiri. Namun, tidak peduli seberapa banyak Lin Sun memikirkannya, dia tidak dapat mengingat bagaimana pancaran kemauan dan obsesi penguasa surga terhapus. Samar-samar, dia hanya samar-samar mengingat bahwa ayat Tao yang diwarisi dari Gunung Fangchun pernah bergema di dalam hatinya. Apakah itu menara Endless Avenue? Lin Sun linglung. Di Guiksu, ayat itu, yang seperti jalan yang dicurahkan, dimasukkan ke dalam pagoda jalan tak berujung, dan selama bertahun-tahun, tidak pernah muncul satu kali pun. Bahkan jika Lin Sun pergi untuk menyelidiki secara langsung, dia tidak dapat menemukan nafas dari ayat ini, seolah-olah itu telah menghilang ke dalam Tower of Endless Avenue. Siapa sangka setelah sekian tahun, ayat ini kembali bergema di hati saya. Hal ini membuat Lin Sun samar-samar menyadari bahwa kemampuannya untuk bertahan hidup mungkin terkait dengan ayat yang menghilang ke dalam menara Endless Avenue. Selain itu, Lin Sun juga mendapatkan keuntungan paling misterius lainnya. Simbol peta bintang yang melebur ke dalam hati dan menghilang. Tapi sekarang, Lin Sun masih belum mengetahui tujuan dari simbol peta bintang ini, dia hanya dapat menyimpulkan secara kasar bahwa objek ini mungkin terkait dengan jalan bintang abadi yang misterius. Rahasia di dalam pintu ini telah terbuka, dan kekuatan di dalamnya telah lenyap. Dalam 1000 tahun, alam rahasia yang mencapai langit ini akan hilang sepenuhnya. Wanita misterius itu berkata, selama periode ini, saya berencana mundur ke sini. Dia melihat ke kuburan terdekat. Ada 1009 makam tersebar di sini.
Kecuali salah satu makam yang kosong, ada meja batu di depan setiap makam, dan segala macam benda aneh diabadikan di atas meja batu. Bagi para pembudidaya biasa, kuburan kuno ini hanyalah pencapaian dan kemuliaan yang diperoleh penguasa surga dalam pertempuran tanpa akhir selama bertahun-tahun. Namun di mata wanita misterius itu, setiap makam penuh dengan misteri, dan mereka yang tidak setingkat kaisar atau lebih tidak dapat membongkar rahasianya. Mundur. Lin Sun terkejut. Sudah kubilang sejak lama bahwa aku hanyalah hantu kesepian tanpa ingatan. Aku sudah lama menunggu di depan pintu ini, hanya untuk mendapatkan kembali ingatanku dan mengetahui siapa aku. Wanita misterius itu berkata, kekuatan di kuburan ini dapat membantu saya. Lin Sun tiba-tiba mengerti. Dengan benda ini di tangan, kamu tidak lagi bisa masuk dan keluar dari alam rahasia surga seperti sebelumnya, tapi kamu hanya perlu mengaktifkan hosta ini dan aku akan muncul. Kata wanita misterius itu dan melemparkan hosta ke Lin Sun. Hosta memiliki gaya sederhana dan dipoles dari batu giok hitam murni yang misterius, dengan tulisan Si terukir di atasnya. Memegangnya di tangan Anda, terasa hangat dan sejuk. Kali ini saya membuka gerbang ke surga, dan saya memanfaatkannya. Sebelum gerbang ke surga menghilang, jika Anda menghadapi masalah hidup atau mati, izinkan saya membantu Anda. Wanita misterius itu berkata, ingat, ini adalah masalah hidup dan mati. Anda sudah memiliki jalan yang ingin Anda kejar, dan Anda telah menemukan kebenaran menakjubkan bahwa objek eksternal tidak terperangkap di dalam hati, jadi Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, tapi kamu tidak boleh melebihi aturan. Singkatnya, kamu bisa menganggapku sebagai pelindungmu. Lin Sun mengangguk dan dengan hati-hati menerima hosta. Benda asing, atau kekuatan luar, juga merupakan bagian dari kekuatan tempur seseorang, seperti harta karun, kekuatan tuan, kekuatan teman. Jika Anda bersikeras menyelesaikan semua masalah dengan kekuatan Anda sendiri dan meremehkan serta menolak kekuatan eksternal, Anda akan jatuh ke dalam kebiasaan dan tertinggal. Seperti yang dikatakan wanita misterius itu, lakukan saja sesukamu, asal tidak melanggar aturan. Selanjutnya, aku akan mengirimmu pergi. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Kata wanita misterius itu. Lin Sun melirik ke makam dan tiba-tiba berkata senior, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda belum pernah mendengar tentang penguasa Tongtian di hutan belantara kuno, dan Anda tidak pernah mengenal orang-orang di balik makam ini yang dikalahkan oleh penguasa Tongtian. Besar tembakan. Setelah jeda, dia melanjutkan menurut spekulasi saya, penguasa surga dan karakter yang diwakili oleh makam itu seharusnya berasal dari sisi lain langit berbintang. Wanita misterius itu terkejut, dan ada warna aneh di matanya, sisi lain dari langit berbintang. Kemudian Lin Sun memikirkan dirinya sendiri dan berkata ada juga sebuah makam kosong, yang harus ditinggalkan oleh penguasa Tongtian untuk dirinya sendiri. Saya pernah melihatnya membawa peti mati perunggu dan melangkah pergi. Tapi siapa dia mati atau hidup, tidak ada yang tahu. Apakah kamu ragu dia masih hidup? Wanita misterius itu bertanya dengan heran. Mata hitam Lin Sun dalam saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Selanjutnya, Lin Sun mengucapkan selamat tinggal dan berencana untuk pergi. Wanita misterius itu tidak menahan diri, dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan tak terlihat menyelimuti Lin Sun dan membawanya keluar dari tempat ini. Ingat, namaku Si. Ini adalah suara dari wanita misterius yang didengar Lin Sun sebelum meninggalkan alam rahasia Tongtian. Si. Lin Sun memikirkan hosta yang berbakat, yang juga diukir dengan karakter elegansi. Ternyata ini namanya, Laut Singki, di pulau-pulau dan terumbu karang. Di sebuah rumah kayu, Lin Sunyouyu membuka matanya, lingkungan sekitar gelap, dan samar-samar dia bisa mendengar suara ombak menghantam bebatuan. Memikirkan pengalaman sebelumnya di dunia rahasia Tongtian, rasanya seperti sudah lama sekali. Setelah waktu yang lama, Lin Sun menjadi tenang dan kesadarannya menyebar. Di pulau itu, Lao Ha dan Alu sedang mengadakan kontes minum. Wajah mereka sudah memerah dan mabuk, tetapi mata mereka berdua terbuka lebar dan tampak bertekad untuk bertahan sampai akhir. Tak satu pun dari mereka mau mengakuinya, mengalahkan. Xiao Yin dan Xiao Tian menyaksikan pertempuran dari satu sisi, menyemangati mereka. Lebih jauh lagi, seekor burung hitam besar sedang mondar-mandir dengan pot hitam besar di punggungnya, matanya berputar-putar, dan ia melirik ke arah katak tua dan yang lainnya dari waktu ke waktu, tampak seperti pencuri. Melihat pemandangan ini di depan matanya, Lin Sun tersenyum penuh arti dan tidak punya rencana untuk pergi sekarang. Baru saja menerima mantel dari penguasa Tongtian, Lin Sun sangat ingin mencobanya misteri apa yang terkandung dalam sutra melahap tak berujung besar dengan langit melahap bintang sebagai intinya. Beberapa hari kemudian, katak tua yang bosan itu terbaring di atas batu dalam keadaan linglung dengan mata menyipit. Di sebelahnya, Aru sedang tidur nyenyak. Xiao Yin sedang berlatih ilmu pedang,
dan lawannya adalah Xiao Tian, iblis pemecah langit. Burung hitam besar itu dengan malas minum dari periuk hitamnya. Kodok, kamu bilang kakak tertuamu sudah mengasingkan diri lebih dari sebulan, kenapa dia belum bangun? Aku sudah membuat rencana. Saat aku pergi ke lembah Sunset Tang, aku akan menebang Fusou yang suci pohon sesegera mungkin. Mungkin burung hitam besar itu terlalu bosan dan mau tidak mau berkata, ini adalah pohon suci yang terkenal di zaman dahulu. Ia lahir dari sumber api Samadhi yang sebenarnya. Cabang dan daunnya seperti api, berdiri ke langit. Setiap daun seperti itu sebanding dengan matahari asli, memiliki efek magis yang tak tertandingi. Ada juga air biru Wuchao. Harta karun ini adalah spesialisasi Sunset Tang Valley. Ini dianggap sebagai salah satu dari 9 air di dunia. Jika jiwa terluka, setetes air biru Wuchao saja akan langsung memperbaiki lukanya seperti sebelumnya. Sungguh luar biasa. Baiklah, coba kupikirkan, sepertinya ada semacam batu matahari api di wilayah burung gagak emas itu, yang merupakan bahan yang sangat bagus untuk membuat armor tingkat suci. Di zaman kuno, ketika Kaisar Mowu belum mencapai pencerahan, bagian dari Brilliant Sun Armor yang dia kenakan terbuat dari benda ini. Benda itu cukup kuat untuk memblokir serangan penuh dari Sage Agung, yang bisa dikatakan menjadi langka di dunia. Saat dia berbicara, burung hitam besar itu hampir meneteskan air liur, matanya penuh air liur. Secara keseluruhan, silsilah gagak emas sangatlah kuno. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, jumlah harta yang dikumpulkan oleh klannya benar-benar di luar imajinasi. Katak tua itu memandang ke arah burung hitam besar itu dan mencibir, lihat wajahmu. Kamu bahkan belum pergi ke Sunset Tang Valley, dan kamu sudah berencana untuk mengambil semua uang rakyat. Kamu sangat berkulit hitam hati. Nah, dalam pengamalan Taoisme, kekayaan adalah pasangan yang tepat, dan kekayaan adalah yang pertama. Nanti Anda akan mengerti apa artinya memiliki uang hanya jika digunakan. Burung hitam besar itu menghela nafas. Di zaman kuno, ada orang yang berkuasa yang memiliki kualifikasi, latar belakang, dan kemampuan untuk melangkah ke alam Tuhan. Karena latar belakang keluarganya sangat miskin, dia bahkan tidak memiliki harta yang layak untuk mengatasi kesengsaraan. Akibatnya, malapetaka menjadi seorang kaisar datang. Saat itu, dia dicincang sampai mati hidup-hidup. Menurutmu itu tragis atau tidak? Pada saat itu, jika dia memiliki harta yang lebih kuat untuk mempertahankan dirinya, bagaimana dia bisa jatuh? Dia mungkin telah berubah menjadi seorang kaisar sejak lama dan memandang ke langit sambil tertawa. Lao Haragu, benarkah? Burung hitam besar itu tampak menghina kamu, bodoh. Sekarang kamu telah menjadi orang suci, sumber daya yang dibutuhkan untuk latihan adalah harta paling berharga di dunia. Pil biasa dan materi spiritual tidak sepadan. Tidak mungkin untuk bertemu kebutuhanmu. Dan semakin berharga hartanya, semakin langka hartanya. Jika Anda tidak punya uang, Anda tidak meminta apapun, dan saya khawatir Anda bahkan tidak akan bisa mempertahankan latihan Anda. Sekarang, Anda masih belum memahaminya secara mendalam, karena Anda telah memperoleh sejumlah besar sumber daya budidaya dari medan perang 9 domain, yang cukup untuk Anda sia-siakan dan konsumsi. Saat tingkat kultivasi Anda meningkat, cepat atau lambat Anda akan menjadi kurus dan terjebak oleh uang. Tahukah kamu mengapa begitu sedikit orang yang tinggal di alam hutan belantara kuno? Kuncinya adalah sumber daya budidaya di alam hutan belantara kuno tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan budidaya mereka. Burung hitam besar itu sedang mengobrol dan meludah. Katak tua itu tertawa, bagaimanapun, ini hanya demi uang dari silsilah gagak emas, tetapi tidak ada gunanya bagimu, seorang pencuri, untuk khawatir sekarang, karena saudaraku masih dalam pengasingan. Wajah burung hitam besar itu penuh dengan keluhan. Kamu bilang kamu bilang kamu ingin pergi ke Sunset Tang Valley, tapi kamu tidak mengambil tindakan. Itu membuatku merasa tidak enak, Tuan Burung. Ini sangat menyakitkan. Ledakan. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari rumah kayu tempat Lin Sun mundur, mencapai langsung ke langit, samar-samar seperti jurang besar melintasi langit, menutupi langit. Untuk sesaat, kekuatan spiritual di laut terdekat mulai berkumpul secara gila-gilaan menuju sisi ini, dan ditelan oleh jurang yang dalam. Bang bang bang. Belakangan, kekuatan melahap menjadi semakin menakutkan, air laut meledak, kehampaan runtuh dan berputar, dan awan runtuh ke segala arah. Kerang tua dan burung hitam besar sama-sama terkejut. Alu, yang sedang tidur, tiba-tiba melompat, dan Xiao Yin serta Xiao Tian menghentikan apa yang mereka lakukan. Semua orang terkejut. Mereka mengenakan pakaian compang camping dan hampir tidak bisa membuka mata. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengendalikan sosok mereka agar tidak tersapu oleh kekuatan melahap yang mengerikan. Ini, ekspresi Lao Ha dan yang lainnya semuanya berubah. Aura semacam ini terlalu mendominasi, seolah-olah mereka menelan langit dan bumi, menelan segalanya, merebut kekuatan Zhou Su untuk digunakan sendiri.
Bahkan mereka merasakan penindasan yang luar biasa baik secara fisik maupun mental. Pada saat yang sama, di dalam rumah kayu, sosok Lin Sun beredar dalam cahaya dan berubah menjadi bentuk jurang besar, seluruh tubuhnya seperti lubang hitam yang berputar jauh di dalam Zuxu, dengan liar melahap semua kekuatan dari segala arah. Aura yang membuat jantung berdebar dan mendominasi menyebar dari tubuhnya. Namun segera, semua penglihatan ini menghilang tanpa jejak. Lin Sun berhenti berlatih dan berpikir keras. Selama beberapa hari terakhir, dia awalnya menguasai misteri sutra melahap tanpa akhir, dan dia hanya memiliki satu perasaan di hatinya. Warisan ini tidak ada bandingannya. Saya menganggap kekuatan langit dan bumi sebagai mangsa dan melahapnya untuk saya gunakan sendiri. Tubuh saya tidak ada habisnya, jalan saya tidak ada habisnya, dan metode saya tidak ada habisnya. Ini benar-benar berbeda dari Dao Hong Lu Jing yang diciptakan Lin Sun sepanjang hidupnya. Tungku besar Dao besar dapat menampung 10.000 cara dan melakukan segala macam dharma, seperti laut, yang cukup untuk membuat semua aliran kembali ke asalnya, daripada secara aktif menelannya. Itu adalah semacam kemurahan hati yang dapat menampung keabadian dan mencakup keempat lautan. Ada pesona halus saat bungaku mekar, wanginya datang secara alami. Namun sutra besar melahap tak berujung berbeda, arti inti dari sutra ini adalah melahap, yang merupakan semacam invasi dan penjarahan yang sombong. Selama kekuatan ini ada di seluruh surga, ia dapat ditelan dan dilebur menjadi kekuatannya sendiri, sehingga melepaskan kekuatan ilahi yang menakutkan dan tak terbatas. Jika hanya dalam hal kekuatan dalam pertempuran, sutra pelahap besar yang tak berujung jelas lebih unggul. Bagaimanapun, ini adalah warisan tertinggi yang telah menemani penguasa Tongtian dalam pertempurannya selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan telah mengalahkan setiap raksasa setingkat kaisar di dunia. Adapun Great Dao Hong Lu Sutra, untuk saat ini hanyalah metode yang diciptakan oleh Lin Sun, dan merupakan landasan Taoisme, makna mendalamnya belum benar-benar dapat disimpulkan secara ekstrim. Namun, jika menyangkut pola dan suasana, Dao Hong Lu Jing bahkan lebih baik. Hal terpenting tentang keterampilan ini adalah kapasitas, dan memiliki kapasitas itu bagus. Semua jalan surgawi dan berbagai pintu dharma ini dapat diintegrasikan ke dalam satu tungku. Ketika dia melintasi kehampaan dan menuju ke tembok besar di Guan, Yin Lao secara khusus mengingatkan Lin Sun untuk tidak mengungkapkan sihirnya sendiri. Karena metode ini belum pernah terlihat sebelumnya, ini terlalu tabu dan kuat, bahkan jika ditargetkan oleh monster tua di alam kaisar, ia akan memiliki pikiran jahat. Yang terpenting adalah Lin Sun tahu betul bahwa kelahiran Dao Hong Lu Jing mengalami bencana yang aneh dan menakutkan. Pada titik ini tidak ada bandingannya dengan sutra pelahap besar yang tak berujung. Singkatnya, ketika Dao Hong Lu Sutra Agung lahir, ia sudah memiliki suasana yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman kuno dan modern, tetapi sekarang hanya berupa prototipe, dan terbatas pada alam suci, dan tidak ada rahasia kekaisaran. Dunia. Sutra besar pelahap tak berujung adalah warisan yang benar-benar sempurna dan tertinggi, kekuatannya menakutkan dan tak tertandingi di antara yang lainnya, dan rahasianya melibatkan banyak misteri alam kekaisaran. Ini adalah sutra harta karun kaisar yang sesungguhnya. Pada saat ini, setelah menyadari perbedaan-perbedaan ini, Lin Sun tidak bisa tidak memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Karena sutra Dao Hong Lu yang agung dapat mengakomodasi semua cara di dunia, mungkinkah mencoba memasukkan makna mendalam dari sutra agung pelahap tak berujung ke dalamnya? Jika demikian, akankah kekuatan dan pesona Dao Hong Lu Sutra Agung mengalami transformasi yang luar biasa dan menggemparkan? Memikirkan hal ini, Lin Sun tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Ia bahkan memiliki keinginan yang kuat untuk mencoba, namun akhirnya menolak. Saat ini, Sutra Agung Dao Hong Lu berisi Sutra Pedang Taisuan, serta misteri warisan seperti 9 transformasi kesengsaraan naga, tebasan pertama Tian Yuan, 9 Dao penghancur mengguncang langit, dan Yang Agung. Evolusi mematahkan jari kekosongan. Hanya saja, saya belum sepenuhnya memahaminya, dan jika saya ingin mengakomodasi warisan tertinggi seperti sutra melahap tak berujung, saya jelas melebih-lebihkan kemampuan saya. Terlebih lagi, pemahamannya saat ini tentang Dao Sutra Agung tak berujung hanyalah pemahaman awal, dan masih banyak misteri di dalamnya yang belum benar-benar dia pahami. Pada saat seperti ini, tidak mudah untuk mencoba memasukkan warisan ini ke dalam dharma Anda sendiri. Alam Sage Agung sangat luas dan tak terukur, dan agak mirip dengan Sutra Tungku Dao Hong Agung saya. Mungkin ketika Anda mencapai alam ini, belum terlambat untuk mencoba lagi. Lin Sun menarik napas dalam-dalam dan akhirnya melepaskan dorongan kuat di hatinya. Saudaraku, apakah kamu akan meninggalkan pengasingan? Di luar rumah kayu, suara Lao Ha terdengar. Hampir di saat yang bersamaan, suara mendesak dari burung hitam besar terdengar, "Nak, jika kamu tidak pergi ke Sunset Tang Valley, Tuan Burung, aku akan benar-benar tersiksa dan menjadi gila." Lin Sun terdiam,
dan segera berdiri dan mendorong pintu hingga terbuka. Jauh sebelum retret, dia telah mengatakan bahwa dia akan pergi ke lembah Sunset Tang ketika retret selesai, dan sekarang waktunya hampir tiba. Hahaha, anakmu akhirnya keluar. Mata burung hitam besar itu berbinar dan dia sangat gembira, sekarang mudah ditangani. Ayo pergi dan tebang pohon kembang sepatu suci gagak emas itu agar mereka tahu betapa kuatnya saudara-saudara kita. Laoha berkata dengan sedikit cemas, saudaraku, bisakah kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri? Sunset Tang Valley adalah tempat suci. Silsilah gagak emas telah mampu bertahan dari zaman kuno hingga hari ini, tetapi tidak berarti orang yang mudah tersinggung. Lin Sun tampak tenang, mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya sudah punya rencana dalam pikiran saya. Aku tidak peduli dengan hal lain. Aku hanya mendengarkan keputusan kakakku. Aru melangkah mendekat dan menyeringai. Di kejauhan, Xiao Yin dan Xiao Tian juga melihat dari kejauhan. Saat ini, mereka telah menunggu keputusan akhir Lin Sun. Lin Sun melihat ini dan melambaikan tangannya dengan gembira. Berjalan. Tidak perlu mengatakan omong kosong yang tidak perlu, apakah itu untuk menyelamatkan roh senjata busur spiritual Wu Yi atau untuk membalas dendam. Kali ini, Lin Sun pasti pergi ke Sunset Tang Valley. Perlu dicatat bahwa selain hal-hal lain, Lin Sun telah benar-benar membentuk perseteruan mematikan dengan garis keturunan gagak emas di alam puncak. Pada hari ini, Lin Sun dan kelompoknya, yang telah lama terdiam, meninggalkan Laut Catur Bintang dan menuju ke wilayah di mana garis keturunan gagak emas berada. Matahari terbenam Yutani, 1670.